Novel 9 Matahari, Bab 861. Apakah dia Ye Yunfei? Sepertinya dia telah mengambil semua obat Tao di bidang obat ini. Seorang pria muda dengan wajah seperti giok mahkota, sikap yang mengesankan, dan mengenakan jubah hitam dan putih menatap Ye Yunfei dengan mata tajam dan berkata, pemuda ini tidak lain adalah jenius muda dari Sekte Sun Mun, Han Yucheng. Hei, harta macam apa pohon hitam kecil itu? Pasti luar biasa. Segera, Wu Yang, Han Yucheng, dan murid-murid lain dari klan Wu dan Sekte Sun Mun semua memperhatikan pohon di bukit pendek di depan kamu Yunfei. Hei Geng Leimu, di gunung rendah berwarna putih keperakan, tumbuh pohon hitam kecil. Pemandangan seperti ini terlihat sangat aneh. Siapapun dapat melihat bahwa Geng Leimu hitam pasti merupakan harta karun yang besar. Ho ho, pada saat ini, 5 monster dengan aura menakutkan bergegas ke sekitar gunung pendek satu demi satu, dan semua menatap Ye Yunfei dengan mata bengis, penuh aura pembunuh. Kamu bekerja sama denganku, ambil pohon berharga itu dulu, lalu bunuh Ye Yunfei. Teriak Wu Yang kepada murid-murid klan Wu. Oke, para murid klan Wu berkumpul di belakang Wu Yang dan setuju serempak. Bersiaplah untuk merebut pohon berharga itu. Han Yucheng juga berbisik kepada para murid Sekte Sun Mun. Sekte Sun Mun juga merupakan salah satu kekuatan besar kuno di tempat suci. Murid dari Sekte Sun Mun tidak akan mundur saat menghadapi harta karun. Aku ingin mengumpulkan Hei Geng Leimu dan Gunung Xuanqi dengan tenang. Sekarang sepertinya kita harus bertarung dulu. Petik 2. Berdiri di depan Gunung Xuanqi, Ye Yunfei berencana untuk mengumpulkan Gunung Xuanqi dan Hei Geng Leimu. Tanpa diduga, tiba-tiba, jadi banyak musuh kuat datang. Kekuatan masing-masing dari 5 monster itu menakutkan. Kekuatan Wu Yang dan Han Yucheng juga tidak lemah. Kamu berani menggangguku untuk mengumpulkan harta, apakah kamu tidak takut mati? Mata Ye Yunfei perlahan mengamati para pejuang manusia di sekitarnya dan 5 monster. Hei, obat-obatan Tao itu dan pohon harta karun ini milik kami. Kalian manusia yang merampas harta kami, kalian semua pantas mati. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, kelima binatang iblis itu meraung dengan marah, mengarahkan pandangan mereka pada Ye Yunfei, dan hendak melukai orang dengan kejam. Kelima binatang iblis ini telah menempati lembah ini sepanjang waktu, dan menganggap obat-obatan Tao itu dan Hei Geng Leimu ini sebagai milik mereka. Terutama Hei Geng Leimu yang mekar dalam 300 tahun, berbuah dalam 300 tahun, dan matang dalam 300 tahun. Mereka menunggu sangat lama, dan akhirnya buah Hei Geng Leimu akhirnya matang dan siap dipetik. Tanpa diduga, manusia yang penuh kebencian ini tiba-tiba masuk dan ingin merebut harta mereka. Kelima binatang iblis ini semuanya adalah spesies langka, dan esensi darah di tubuh mereka jauh lebih tinggi daripada iblis kuno. Baiklah, setelah memenggal 5 binatang iblis ini, ekstrak esensi darah mereka dan simpan, dan gunakan untuk mengolah iblis surgawi di masa depan mencairkan darah dan menempa tubuh. Ye Yunfei melihat ke arah 5 monster yang meraung ke arahnya, dan tiba-tiba hatinya tergerak. Meskipun klan monster kuno adalah cabang dari klan monster, tingkat darah di tubuh mereka jauh lebih rendah daripada klan monster yang sebenarnya. Sebelumnya, Ye Yunfei memurnikan dan menyerap sejumlah besar esensi garis keturunan monster kuno untuk berlatih seni tubuh penempaan darah penggabungan iblis surgawi. Oleh karena itu, esensi darah dari klan monster kuno tidak banyak berguna bagi Ye Yunfei sekarang. Namun, untuk sementara, Ye Yunfei tidak tahu di mana menemukan esensi darah yang lebih maju, jadi Ye Yunfei sudah lama tidak berlatih seni tubuh penempaan darah penggabungan. Iblis surgawi, kamu Yunfei, kamu pikir kamu siapa, berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu? Nah, jika itu masalahnya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan membalaskan dendam anak-anak klan Wuku yang mati. Menjadi marah, murid-murid klan Wu berjalan di Xuanhuang Starfield, kemanapun mereka pergi, mereka selalu dihormati dan menyendiri. Sekarang, dengan sikap Ye Yunfei, bagaimana Wu yang bisa menahannya? Dia sangat tegas, melangkah maju, dan melambaikan lengan bajunya. Boom! Sebuah tombak yang bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di tangannya dan meledak dengan keras. Tombak ini adalah senjata terhormat tingkat tinggi. Saya melihat tombak melonjak melawan angin, dan langsung berubah menjadi panjang puluhan kaki, meledak menjadi cahaya keemasan, dan menembak ke arah Ye Yunfei dengan ledakan energi destruktif. Wu Yang ini, sebagai salah satu murid inti klan Wu,
harus mengatakan bahwa kekuatan tempurnya memang sangat kuat. Dengan serangannya, seluruh dunia bergetar. Di bawah pukulan ini, Han Yucheng dan 5 binatang iblis semuanya berubah sedikit. Kekuatan kelima binatang iblis itu juga setara dengan tahap akhir dari kondisi pembentukan dewa prajurit manusia. Dan kekuatan Han Yucheng mirip dengan Wu Yang. Itu adalah anggota klan Wu lagi. Tampaknya permusuhan antara aku dan klan Wu semakin dalam. Karena kamu klan Wu berani memprovokasiku lagi dan lagi, kamu harus membayar harganya. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan mata dingin. Haha, Ye Yunfei, kamu sangat aneh. Kamu apa? Hanya karena kamu juga memenuhi syarat untuk membuat klan Wu kami membayar harganya. Sungguh aneh, klan Wu kami berbeda dari klan monster kuno, paha klan Yao kuno tebal. Ye Yunfei, bagi klan Wu kami, kamu tidak lebih dari seekor semut yang dapat dihancurkan sampai mati. Aku akan membunuhmu, seekor semut sekarang. Wu yang sangat marah setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan tertawa kembali. Boom boom, pada saat ini, tombak itu seperti naga banjir emas panjang, dengan gigi dan cakarnya, merobek langit, dan itu telah meledak di depan Ye Yunfei. Tuan, hati-hati, teriak Hu Miao, memanggil. Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi, langsung menembus lautan jiwa Wuyang. Belum lama ini, Ye Yunfei menyerap lebih dari 1000 monster pemakan jiwa, dan kekuatan jiwanya mengalami peningkatan kualitatif. Sejalan dengan itu, kekuatan pedang jiwa surgawi yang ditampilkan Ye Yunfei sekarang secara alami meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa sekarang Ye Yunfei dapat melawan tahap akhir dari alam pembentuk dewa hanya dengan mengandalkan pedang jiwa surgawi. Bagaimana mungkin Wu yang berharap bahwa kekuatan jiwa Ye Yunfei begitu kuat, dan dia telah mengembangkan keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang luar biasa. Dia tertangkap basah, dia menjerit, dan merasa sakit kepalanya akan pecah, dan dia mundur, menaiki puluhan anak tangga. Bas, pedang spiritual 5 elemen meluncur keluar dari tubuh Ye Yunfei, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, seperti 5 naga banjir, menabrak tombak emas. Ketika hantaman logam yang memekakkan telinga terdengar, tombak emas itu terlempar ke belakang lagi dan lagi. Tombak emas Wuyang tidak lebih dari senjata terhormat tingkat tinggi. Dan Five Elements Spirit Sword Ye Yunfei telah dilebur menjadi puluhan artefak, dan kualitasnya bahkan lebih tinggi. Jika bukan karena kekuatan spiritual Wuyang yang kuat, pedang roh 5 elemen pasti telah mencekik tombak emas itu berkeping-keping sejak lama. Bagaimana bisa, Ye Yunfei? Kamu baru berada di tahap awal alam Yuan Hun, namun kekuatan tempurmu sangat kuat. Petik 2. Wu yang tidak bisa menerimanya sama sekali, dan meraung. Dengan kekuatannya, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan barusan. Wow, sebelum raungan Wu yang turun, cahaya hitam tiba-tiba muncul di depannya, menuju ke arahnya, kepala. Hit, Dark Tone, sial, tombak emas lainnya keluar dari tubuh Wu Yang, memblokir Dark Tone. Wu Yang terkejut, serangan diam-diam dari Dark Tone begitu aneh dan tiba-tiba sehingga dia hampir tidak bisa menahannya. Respons, bagus, bagus, bagus. Ye Yunfei, aku tidak pernah berpikir bahwa seorang jenius sepertimu akan muncul di Profound Sky kontinen yang terpencil dan terbelakang. Tidak heran, Anda berani membuat keributan besar di dunia iblis kuno. Anda benar-benar memiliki kekuatan. Sayang sekali Anda masih belum cukup melihat di depan saya. Ye Yunfei, kamu telah berhasil membuatku marah. Selanjutnya, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu. Petik 2. Wu yang berkata dengan wajah penuh amarah, menggertakkan giginya. Begitu kata-kata itu jatuh, boom, tekanan spiritual yang hebat, seperti gunung berapi yang meletus, mengepul dari tubuhnya. Apa yang dia tunjukkan sekarang? Pemaksaan kekuatan spiritual memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar tidak menembak dengan seluruh kekuatannya barusan. Han Yucheng, kelima monster itu, tidak bergerak untuk saat ini. Mereka tahu bahwa Ye Yunfei dan Wu yang sangat kuat. Sekarang, Ye Yunfei dan Wu yang sedang bertarung. Han Yucheng dan kelima monster itu dengan senang hati menonton pertunjukan. Di dalam hati mereka berharap Ye Yunfei dan Wu yang akan kehilangan kedua belah pihak, sehingga akan ada dua musuh yang kurang kuat untuk merebut harta karun itu. Tidak ada gunanya jika kamu mencoba yang terbaik. Kamu sendiri tidak bisa membunuhku. Ye Yunfei menatap Wu Yang dan berkata dengan dingin, "Kamu Yunfei,
pergilah ke neraka. Wu Yang meraung dan menyerang dengan marah. Novel 9 Matahari, bab 862. Cobalah bakat Lei Ze dalam mengendalikan guntur dan kilat. Ye Yunfei awalnya ingin menggunakan formasi pedang 5 elemen untuk melawan musuh, tetapi matanya tiba-tiba beralih ke Lei Ze yang menyerap energi petir, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasakan jantungnya berdetak kencang. Saat ini, Thunder Ze berada di gunung pendek, mengangkat kepalanya untuk melahap ular petir yang terus berjatuhan. Semakin banyak energi petir yang tertelan, aura Lei Ze juga terus meningkat. Ada susunan pengumpul petir yang diatur di gunung pendek ini, yang telah mengumpulkan energi petir dalam jumlah besar selama bertahun-tahun. Dalam awan gelap di atas gunung pendek, lampu listrik tebal terus-menerus jatuh. Dengan pikiran, Ye Yunfei memutar formula roda totem 9 istana. Roar, Lei Ze itu tiba-tiba berbalik, membuka mulutnya dan menyemprot. Klik klik klik, serangkaian 2 sinar petir setebal lengan manusia keluar dari mulutnya, membawa energi petir yang menghancurkan segalanya, dan ditembakkan ke arah tombak kembar Wuyang. Sial, 2 kilatan petir bertabrakan dengan 2 tombak emas dengan cara mengamuk, membuat suara tumpukan logam yang jelas. Binatang ini sangat kuat, bagaimana ia bisa mematuhi perintah Ye Yunfei? Wu Yang tidak bisa menahan pandangannya. Sebelum Wu Yang datang, Lei Ze ini sudah berdiri di gunung rendah untuk menyerap energi petir, jadi dia tidak tahu bahwa Lei Ze ini dilepaskan oleh Ye Yunfei. Dia juga berpikir bahwa Lei Ze ini, seperti 5 monster lainnya, juga ingin berpartisipasi dalam merampok pohon harta karun. Bagus, Ye Yunfei cukup puas dengan bakat petir Lei Ze. Ada banyak energi petir di tempat ini. Untuk Lei Ze, ini memiliki lokasi yang bagus, jadi dia bisa menampilkan bakat petirnya dengan lebih baik tanpa khawatir kekurangan energi petir. Kaca-kaca, saat berikutnya, Lei Ze membuka mulutnya lagi dan memuntahkan satu demi satu cahaya guntur yang dahsyat, merobek langit, meledak ke arah Wu Yang terus-menerus. Ada total lebih dari selusin sambaran petir, yang masing-masing berisi kekuatan penghancur yang mengerikan. Wu Yang terkejut, seolah-olah dia menghadapi musuh yang tangguh, kekuatan spiritual di tubuhnya dicurahkan, diberkati pada 2 tombak, dan melambai dengan seluruh kekuatannya untuk memblokir guntur itu. Dang-dang, serangkaian suara hantaman metal yang jernih terus bergema. Wu Yang terpaksa terus mundur. Sialan, binatang ini bisa mengendalikan guntur dan kilat, terlalu sulit untuk dihadapi. Wu Yang terkejut dan marah. Kakak, pada saat ini, Lei Ze membuka mulutnya lagi, dan memuntahkan lebih dari selusin kilatan petir, menyerang ke arah Wu Yang. Lei Ze baru saja menyerap banyak energi petir, dan kekuatan tempurnya mencapai puncaknya. Binatang sialan, Wu Yang sangat marah, tapi dia tidak berdaya. Agresivitas Lei Mang itu terlalu kuat, dan dia terpaksa terus mundur. Memanggil, pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba melepaskan pedang jiwa surgawi dan memasuki lautan jiwa Wu Yang. Ah, Wu Yang berteriak, wajahnya berkerut. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di belakang kepala Wu Yang, mengenai bagian belakang kepalanya. Itu pembunuhnya. Di bawah serangan bersama lebih dari selusin lampu guntur, pedang jiwa surgawi dan duri kegelapan, Wu Yang bingung untuk sementara waktu, dan sangat malu. Boom, terburu-buru, tubuh Wu Yang disambar petir. Segera, tubuh Wu Yang terbang seperti orang-orangan sawah yang bobrok. Sebagian besar tubuhnya hangus hitam, seperti arang, berasap, dan bau daging panggang keluar. Mendesis, murid-murid klan Wu, Sekte Sun Mun, dan 5 binatang iblis di sekitar mereka tersentak. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Lei Ze terlalu menakutkan. Bagus sekali, Ye Yunfei sangat puas dengan bakat Lei Ze dalam mengendalikan petir. Dalam hal ini, biarkan Lei Ze berurusan dengan mereka. Aku akan mengumpulkan Heigeng Leimu dan Gunung Suanci terlebih dahulu. Kedua harta ini lebih penting. Setelah mengumpulkan harta, aku akan melawan mereka perlahan-lahan. Pikir Ye Yunfei dalam hati. Heigeng Leimu dan Gunung Suanci terlalu berharga. Ye Yunfei bertekad untuk mendapatkannya secara rahasia. Jadi, Ye Yunfei memamerkan sosoknya dan bergegas menuju gunung rendah. Dia ingin merebut pohon harta karun. Teriak Han Yucheng. Dengan lambaian tangannya, Han Yucheng bergegas menuju gunung pendek bersama murid-murid Sekte Sun Mun. Ho, kelima demonik beast juga meraung marah, bergegas mati-matian menuju bukit pendek. Buah Heigeng Leimu ini sangat penting bagi mereka, jika mereka bisa memakannya, bisa meningkatkan garis keturunan mereka.
Untuk monster dan monster, level Bloodline sangat penting, yang menentukan pencapaian tertinggi yang bisa mereka raih di masa depan. Ledakan, macan tutul yang dikelilingi oleh petir adalah yang tercepat, sosoknya mengeluarkan kilatan petir di udara, secepat batu api, dan bergegas mendaki gunung pendek dalam sekejap. Elang emas menukik turun dari langit, dan sepasang cakar elang yang kuat menunjuk ke tanaman Heigeng Leimu dan meraihnya. Dan harimau merah, ular putih, dan anjing hitam semuanya bergegas menaiki bukit pendek dengan sikap galak. Kekuatan bertarung dari 5 monster dan monster ini sangat kuat, dan mereka membuat ruang ini menjadi suara gemuruh. Pergi, bekerja sama untuk merebut pohon berharga itu. Pada saat ini, Wu yang juga memanjat karena malu. Dia mengeluarkan dao dan kelas 3 dan mengambilnya. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin murid-murid klan Wu dan menyerbu gunung pendek dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, 5 binatang iblis, para murid dari Sekte Sun Moon dan klan Wu, semua bergegas mendaki gunung pendek, dan satu persatu bergegas menuju Heigeng Leimu di puncak dengan kecepatan penuh. Kecepatan macan tutul itu adalah yang tercepat, dan tampaknya memiliki beberapa kemampuan untuk mengendalikan guntur dan kilat. Ada petir yang menyilaukan di sekujur tubuhnya, membuatnya bergerak seperti kilat. Ledakan, macan tutul itu semakin dekat ke pabrik Heigeng Leimu. Tiba-tiba, 4 cakar menekan tanah dengan keras, dan tubuh macan tutul yang besar itu naik ke udara, dan melesat ke arah pabrik Heigeng Leimu dengan kecepatan yang mencengangkan. Kaca-kaca, Lei Ze membuka mulutnya dan memuntahkan lebih dari selusin petir tebal, mengenai macan tutul. Macan tutul itu terkejut dan marah, dan dengan cepat mundur untuk menghindar. Bang-bang, meskipun kecepatan macan tutul itu cepat, kecepatan Lei Mam bahkan lebih cepat, beberapa sambaran guntur menghantam tubuhnya, segera menyemburkan darah, dan terluka. Bang-bang, elang emas itu hendak mendekati Heigeng Leimu saat ini, tetapi 2 atau 3 halilintar menghantamnya, menyebabkannya melakukan beberapa jungkir balik di udara. Mengaum, Lei Ze melangkah maju, matanya memandang ke bawah pada monster dan prajurit manusia yang bergegas. Aura perkasa seperti langit bergulir dari tubuh naga dan tubuh kepala manusianya. Dikatakan bahwa Lei Ze adalah sejenis binatang buas primitif yang ada ketika kekacauan dunia pertama kali dibuka. Ia lahir dengan bakat mengendalikan guntur dan kilat, dan kekuatan ilahinya tidak terbatas. Meskipun Lei Ze di depannya disimulasikan oleh roda totem 9 istana, itu hanya memiliki jejak kekuatan binatang Lei Ze yang asli, tetapi juga menakutkan. Terlebih lagi, ada banyak energi petir di sini, yang sangat bermanfaat baginya. Ini hanyalah medan perang utama. Boom! Lei Ze melangkah ke dalam kehampaan, kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Dia membuka mulutnya untuk meludah. Sinar petir tebal jatuh terus-menerus seperti tetesan hujan, dan menyerang 5 binatang iblis, murid-murid dari Sun Moon Sekte, dan para murid klan Wu pada saat yang sama. Sambil memuntahkan petir, Lei Ze masih menyerap energi petir di langit dan bumi ini. Secara khusus, lebih dari separuh ular petir yang terus berjatuhan dari awan gelap di atas gunung pendek diserap oleh tubuh Lei Ze. Sialan, apa asal-usul binatang buas yang bisa mengendalikan guntur dan kilat ini? Petik 2. Para prajurit manusia itu sangat marah di hadapan petir yang jatuh satu demi satu. Mungkinkah itu binatang legendaris, Lei Ze? Seseorang menebak, tidak mungkin. Jika itu benar-benar binatang Lei Ze, aku khawatir selama itu melepaskan sedikit kekuatan, itu akan memusnahkan kita semua. Dikatakan bahwa binatang yang asli dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Balas seseorang. Hau, 5 binatang iblis meraung lagi dan lagi di hadapan petir yang jatuh terus-menerus, tapi mereka tidak bisa menembus serangan Lei Ze untuk sementara waktu. Saat ini, Ye Yunfei sudah mencapai puncak, berdiri di depan Heigeng Leimu, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Heigeng Leimu. Kaca-kaca, Heigeng Leimu itu tampaknya memiliki spiritualitas, dan ia tahu bahwa ada makhluk yang mengumpulkannya. Dari pohon hitam pekat setinggi setengah meter, ular guntur yang ganas dan mempesona keluar, menyerang Ye Yunfei. Ada juga hukum guntur dan kilat yang transparan, seperti rantai tak terlihat, berkelok-kelok ke arah telapak tangan Ye Yunfei, mencoba menghentikan gerakan Ye Yunfei. Itu hanya sebatang pohon, kamu ingin menghentikanku. Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa. Boom! Ye Yunfei menunjukkan kekuatan gaibnya, dan seluruh lengannya langsung membesar ratusan kali lipat, seperti tangan raksasa, meraih Heigeng Leimu dengan satu telapak tangan.
Hukum petir ular dan petir yang dikeluarkan oleh Heigeng Leimu sama sekali tidak membahayakan lengan Ye Yunfei. Karena, Ye Yunfei dan Lei Ze adalah satu kesatuan. Lei Ze ditiru oleh Ye Yunfei menggunakan latihan, yang setara dengan tiruan dari Ye Yunfei. Lei Ze dapat mengendalikan guntur dan kilat, tubuh Ye Yunfei secara alami tidak akan takut pada guntur dan kilat. Boom! Tanaman hitam Geng Leimu melepaskan energi petir yang mengepul, mencoba mengguncang telapak tangan Ye Yunfei. Bangun! Pada saat ini, Ye Yunfei mengerahkan semua kekuatan fisik dan energi spiritualnya, menuangkan energi yang kuat ke telapak tangannya, memegang tanaman Heigeng Leimu dan dengan penuh semangat mengambilnya. Berhenti. Di bawah, Wu Yang dan Han Yucheng melihat Ye Yunfei meraih Heigeng Leimu. Mereka cemas dan marah, dan berteriak pada saat bersamaan. Ho ho, kelima monster itu juga meraung serempak, menahan guntur yang terus-menerus jatuh, dan menyerbu ke arah Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan mereka. Lei Ze mengambil langkah maju, dan pada saat yang sama terus memuntahkan kilatan petir, tubuh besar itu juga menabrak monster dan prajurit manusia yang menyerbu. Binatang ilahi Lei Ze tidak hanya pandai mengendalikan guntur dan kilat, tetapi juga memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Novel 9 Matahari Bab 863, tubuh besar Lei Ze bertabrakan dengan 5 monster satu persatu. Di bawah berkah guntur dan energi kilat, Lei Ze tidak mundur selangkah pun, dan meraung ke langit, tampak penuh kekuatan. Bajingan, keluar! Wu Yang tiba, memegang sepasang tombak perang emas di tangannya, memancarkan cahaya keemasan, seolah terbakar, dan meledak ke arah Lei Ze. Ayo bekerja sama untuk membunuh binatang ini terlebih dahulu, lalu bunuh Ye Yunfei. Han Yucheng juga tiba, memegang pedang panjang di tangannya, cahaya pedang itu luar biasa. Ini adalah artefak tingkat tinggi. Cici, pedang panjang di tangan Han Yucheng memotong seberkas cahaya pedang, memotong ruang seperti benang sutra, dan menebas ke arah Lei Ze. Mengikuti serangan Wu Yang dan Han Yucheng, murid-murid lain dari klan Wu dan Sekte Sun Mun juga menyerang satu demi satu, meledakkan ke arah Lei Ze. Akhirnya, di bawah serangan gabungan dari 5 monster, klan Wu dan murid-murid dari Sekte Sun Mun, Lei Ze tidak dapat melawan dan terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Pada saat ini, di bawah pengerahan tenaga penuh Ye Yunfei, Heigeng Leimu akhirnya perlahan ditarik keluar. Boom! Geng Leimu hitam mati-matian melepaskan energi petir dalam jumlah besar, meledak ke arah Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei sama sekali tidak takut dengan energi petir. Bangkit! Ye Yunfei berteriak dengan keras, dan semua energi di tubuhnya meledak pada saat yang sama, seperti gunung berapi yang meletus dalam sekejap, mengeluarkan suara yang menggelegar. Pada saat ini, jubah Ye Yunfei berkibar dan rambut panjangnya berkibar, seolah energi tak berujung meraung di tubuhnya. Akhirnya, Ye Yunfei mengambil Heigeng Leimu. Orang baik, jika tumbuh di sini selama lebih dari 1000 tahun, pasti akan melahirkan kebijaksanaan dan menjadi driad, lalu bergerak bebas. Ye Yunfei memandangi Heigeng Leimu di tangannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia untuk menyegel Heigeng Leimu sepenuhnya. Sebagai Danzun, Ye Yunfei memiliki banyak teknik rahasia yang khusus digunakan untuk menangani harta tingkat tinggi ini. Tidak bagus. Pohon berharga itu telah jatuh ke tangan Ye Yunfei. Seorang murid dari klan Wu berteriak, "Ayo bekerja sama, bunuh binatang ini dulu, lalu bunuh Ye Yunfei." Wu Yang meraung. Pada saat ini, di bawah pengepungan 5 monster dan begitu banyak pejuang manusia, Lei Ze jelas tidak dapat bertahan, dan terpaksa terus mundur. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang spiritual 5 elemen bergegas keluar dari tubuhnya, membentuk formasi pedang pembunuh abadi 5 elemen, menggulung dan mencekiknya. Dark Spike juga bergegas keluar dan melarikan diri keluar angkasa. Saat berikutnya, dia muncul di depan seorang murid dari klan Wu, dan menembus kepala murid dari klan Wu dengan keras. Ho ho! Pada saat yang sama, roda bundar yang mempesona dan besar muncul dari belakang Ye Yunfei, dan di dalam roda bundar itu, 8 binatang dewa keluar pada saat yang sama, meraung lagi, dan bergegas maju bersama, bertarung berdampingan dengan Lei Ze. 5 elemen membunuh formasi pedang dewa, penusukan gelap, roda totem 9 istana. Ye Yunfei menampilkan 3 gerakan pengetahuan paling kuat pada saat yang bersamaan. Segera, para murid Wu Clan dan Sekte Sun Mun yang relatif lemah itu mulai berteriak terus-menerus dan mati secara tragis di tempat.
Duri gelap dapat melarikan diri keluar angkasa kapan saja, muncul dan menghilang, dan tidak mungkin untuk dilawan. Pejuang yang lemah itu, di depan duri gelap, hanya bisa dibunuh dalam hitungan detik. 5 monster, Wu Yang dan Han Yu Cheng, 7 master, lebih baik dengan upaya gabungan mereka mampu menahan serangan Ye Yun Fei. Oke, mari kita mulai mengumpulkan Gunung Suanci ini. Setelah Ye Yun Fei mengumpulkan Hei Geng Leimu, dia mulai melihat Gunung Suanci perak di bawah kakinya. Gunung Suanci ini tingginya sekitar 50 meter, meskipun tidak tinggi, tetapi terlihat sangat tebal, memancarkan seberkas cahaya perak. Jauh lebih sulit mengumpulkan Gunung Suanci ini daripada mengumpulkan Hei Geng Leimu. Ye Yun Fei tersenyum kecut. Gunung Suanci memiliki kekuatan dan hukum Yuan magnetik yang kaya. Jika Anda ingin mengumpulkan Gunung Suanci, Anda harus memasukkan kekuatan Yuan magnetik dan hukum Yuan magnetik ke dalam tubuh Anda untuk dimurnikan. Hanya dengan memurnikan kekuatan medan magnet dan hukum medan magnet, dan menggabungkannya dengan daging dan darah di dalam tubuh, gunung magnet hitam ini dapat dikendalikan. Proses ini sangat berbahaya, sebab kekuatan medan magnet dan hukum medan magnet sangat istimewa, memiliki kekuatan yang mengerikan, yang dapat dengan mudah melelehkan daging makhluk hidup. Dalam proses pemurnian, jika ada kecerobohan, daging dan darah makhluk hidup akan dilebur dan ditelan seluruhnya oleh Gunung Suanci. Meskipun ada bahaya, karena kamu menemukan gunung harta karun seperti itu, kamu tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Di puncak-puncak, Ye Yun Fei duduk bersila dan berkata. Kemudian, Ye Yun Fei mulai merasakan kekuatan dan hukum Yuan magnetik yang terkandung di Gunung Suanci di bawahnya. Untungnya, saya telah melakukan penelitian mendalam tentang berbagai energi dan hukum di dunia. Saya cukup akrab dengan kekuatan medan magnet dan hukum medan magnet. Ye Yun Fei tertawa. Keakraban dengan kekuatan Yuan magnetik dan hukum Yuan magnetik adalah keyakinan terbesar Ye Yun Fei dalam mengambil alih Gunung Suanci ini. Bagi para prajurit lainnya, bahkan jika mereka lebih kuat dari Ye Yun Fei, mereka mungkin tidak berhasil mengumpulkan gunung magnet hitam yang berbahaya ini. Kemudian, Ye Yun Fei melepaskan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya, dan mulai menembus Gunung Suanci di bawahnya. Gunung Suanci ini segera bereaksi, mengeluarkan seberkas cahaya keperakan, menyilaukan dan menyilaukan, berguling-guling di sekitar tubuh Ye Yun Fei. Hati Ye Yun Fei bergetar, sinar cahaya perak ini diringkas oleh kekuatan Yuan magnetik dan hukum Yuan magnetik, kekuatan mereka sangat menakutkan. Pada saat ini, perhatian Ye Yun Fei sangat terkonsentrasi, dan dia menggunakan teknik rahasia alkimia yang brilian, dan dengan hati-hati mulai menginduksi sinar cahaya perak ini untuk menyusup ke dalam tubuhnya, dan mulai memurnikan. Dengan penyempurnaan Ye Yun Fei, reaksi gunung magnet hitam ini menjadi semakin kuat, dan semakin banyak sinar cahaya perak mekar. Menginfeksi dunia sekitarnya dengan cahaya perak, sangat menyilaukan. Pada saat yang sama, kiang-kiang, segera setelah lampu perak ini muncul, senjata dan senjata ajaib yang dipegang oleh murid klan Wu dan sekte Sun Mun di Gunung Pendek mulai merasakan daya tarik medan magnet yang kuat. Dang-dang, beberapa murid yang lemah terbang keluar dari senjata yang mereka pegang, dan tertarik dengan kuat ke Gunung Suanci. Apa yang terjadi? Para murid klan Wu dan sekte Sun Mun berteriak kaget. Hal seperti itu terlalu aneh. Semua senjata dan senjata ajaib tiba-tiba menjadi sangat berat. Apalagi bukan hanya senjata dan senjata sihir, tapi bahkan tubuh mereka mulai menjadi berat. Apa yang terjadi di sini? Bahkan ekspresi Wu Yang dan Han Yu Cheng berubah drastis. Tampaknya gunung pendek ini telah mengalami beberapa perubahan. Kata Han Yu Cheng, ekspresi kelima monster itu berubah dengan liar. Anda harus tahu bahwa binatang seringkali lebih sensitif daripada manusia terhadap berbagai perubahan di dunia. Mata kelima binatang iblis itu menatap gunung pendek di bawah mereka, dan mata binatang itu menunjukkan ketakutan. Mereka tampaknya telah menemukan bahwa gunung rendah di bawah mereka menjadi semakin berbahaya. Dengan lambaian tangan Ye Yun Fei, dia mengambil kembali 5 pedang spiritual dan duri gelap, hanya menyisakan 9 binatang dewa untuk dilawan. Karena pedang roh 5 tangan dan duri gelap juga akan diserap oleh Gunung Suanci, dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Hanya binatang berkepala 9, karena disimulasikan dengan menggunakan latihan dan bukan entitas nyata, tidak terpengaruh sedikit pun, tetapi menjadi semakin berani saat bertarung. Terutama bahwa Lei Ze memuntahkan kilatan petir, yang mematikan itu menakutkan.
Di bawah serangan binatang berkepala 9, para murid klan Wu dan Sekte Sun Moon menjerit kesakitan, menyebabkan lebih banyak korban. Tarik dulu, teriak Wu Yang. Jika terus seperti ini, saya khawatir semua murid seni bela diri yang dia bawa akan mati. Mundur, Han Yucheng juga berteriak. Dengan demikian, murid-murid yang tersisa dari klan bela diri dan Sekte Sun Moon meninggalkan Gunung Suanci satu persatu. Bahkan Wu Yang dan Han Yucheng bergegas turun dari Gunung Suanci. Kelima monster itu tidak punya pilihan selain meninggalkan Gunung Suanci. Karena mereka tahu bahwa tanpa usaha bersama dari para pejuang manusia itu, mereka mungkin tidak dapat menghadapi Ye Yunfei. Akibatnya, tidak ada seorang pun di Gunung Suanci, hanya Ye Yunfei yang duduk bersila di puncak, berkonsentrasi untuk menyempurnakan kekuatan Yuan Magnetik dan hukum Yuan Magnetik. Binatang berkepala 9 menjaga lingkungan Ye Yunfei. Pada saat ini, serangkaian sosok tajam di kejauhan terbang. Sekelompok prajurit muda muncul. Orang-orang dari Tanah Suci Changyan ada di sini. Teriak seorang murid klan Wu dengan lembut. Lihat, orang-orang dari dinasti Jiuli juga ada di sini. Saya melihat sekelompok prajurit muda lainnya juga muncul di depan mata, bergegas menuju sisi ini dengan cepat. Selanjutnya, sekelompok prajurit muda lainnya muncul terus-menerus, seperti air pasang, dan berdiri menuju Gunung Suanci satu demi satu. Ada begitu banyak orang di sini, Ye Yunfei. Bahkan jika kamu mendapatkan pohon berharga itu untuk sementara, kamu tidak akan bisa kabur. Wu yang tidak bisa menahan cibiran. Novel 9 Matahari, Bab 864. Kakak Wu, Kakak Han, apa yang terjadi? Bukankah itu berarti ada banyak obat Tao di lembah ini? Mungkinkah kamu diminta untuk mengumpulkannya? Jika demikian, maka panenmu benar-benar bagus. Ini sayang sekali, orang-orang kami dari dinasti Jiuli datang terlambat. Seorang pria jangkung dengan dahi tinggi, mengenakan setelan bersulam naga emas, berkata kepada Wu Yang dan Han Yucheng. Pangeran ke-9, kamu salah. Kami tidak mendapatkan apa-apa. Ye Yunfei merebut semua obat Dao itu. Selain itu, ada pohon harta karun yang berharga di Gunung Rendah, yang juga jatuh ke tangan Ye Yunfei. Wu yang menatap Ye Yunfei yang sedang duduk bersila di puncak gunung pendek dengan mata marah, dan berkata dengan gigi terkatup. Semuanya jatuh ke tangan Ye Yunfei. Pangeran ke-9 mengikuti pandangan Wu Yang dan sedikit terkejut. Kakak Wu, Kakak Han, dengan kekuatan kalian berdua, tidak bisakah kamu bersaing dengan Ye Yunfei? Seorang pria muda berbaju ungu berjalan mendekat dengan napas tajam dan bertanya dengan lantang. Kakak Cheng, kamu tidak tahu sesuatu. Jangan remehkan Ye Yunfei. Jika aku bertarung sendirian, aku mungkin bukan lawannya, kata Han Yucheng. Apa, Kakak Han? Bukankah kamu lawan Ye Yunfei? Petik 2. Pemuda berbaju ungu itu terkejut. Pemuda berbaju ungu ini adalah seorang jenius muda dari Tanah Suci Changyan. Kekuatannya hampir sama dengan Wu Yang dan Han Yucheng. Di mana obat-obatan Dao di bidang obat-obatan ini? Mengapa tidak ada yang tersisa? Apakah kalian dari Xuan Huang Starfield mengambil semua obat Dao di bidang obat ini? Materi surgawi dan harta duniawi, mereka yang melihatnya mendapat bagian, segera keluarkan obat Tao yang telah Anda kumpulkan, dan bagikan kepada semua orang. Persyaratan saya tidak tinggi, saya hanya perlu mengambil beberapa obat kelas 6 dan 7, dan hanya itu. Kami orang-orang di bidang bintang Spika sangat cerewet. Petik 2. Seorang pria raksasa setebal menara besi meraung. Kami di wilayah Taixing juga membutuhkan obat untuk membagi Dao. Kalian di wilayah bintang Xuan Huang, jangan berpikir kalian bisa menelan obat Dao kelas 6 dan 7 itu. Berkata sambil mencibir, wilayah bintang Ziwei kami juga meminta beberapa obat Dao. Seorang gadis jangkung dengan mata biru juga berkata dengan suara nyaring. Sosok gadis ini tinggi dan bugar, dengan proporsi yang seimbang, memberi orang gaya yang eksotis. Lapangan bintang Tianma kami secara alami tidak dapat kembali dengan tangan kosong, kata seorang pria berbaju putih dengan ringan. Bidang bintang Spika, bidang bintang Tai, bidang bintang Ziwei, dan bidang bintang Tianma, keempat bidang bintang datang dengan sekelompok orang, masing-masing dengan tampilan yang buruk. Setelah berita tentang keberadaan obat-obatan Tao tingkat 6 dan 7 di lembah ini menyebar, orang-orang dari berbagai kekuatan mendengar berita itu dan datang untuk merebut obat-obatan Tao. Namun, setelah tiba di sini, setengah dari obat Dao telah hilang. Orang-orang di medan bintang ini secara alami tidak akan berhenti di situ. Semuanya
tolong dengarkan aku. Di lembah ini, memang ada obat dao kelas 6 dan 7. Dan jumlahnya banyak. Anda hanya perlu hati-hati merasakan nafas obat dao yang tersisa di bidang obat itu, dan kamu akan tahu. Hanya saja sekarang obat-obatan Tao itu semuanya jatuh ke tangan satu orang. Yang tiba-tiba berkata dengan keras. Itu jatuh ke tangan seseorang. Siapa? Pria berotot di spika Starfield itu bertanya dengan marah. Dia, Ye Yunfei. Lihat kelima monster itu. Justru karena Ye Yunfei mengambil semua obat maka kelima monster ini akan mengikutinya. Petik 2. Yang menunjuk Ye Yunfei yang sedang duduk bersila di atas kurcaci gunung, kata. Dia, seorang pria kecil, dengan kekuatan awal di alam jiwa. Dia mengambil semua obat dao. Pria kuat itu terkejut, dan menatap Ye Yunfei, sedikit tidak percaya. Petik 2. Saudaraku, jangan remehkan Ye Yunfei. Anda hanya perlu bertanya kepada siapapun dari Xuan Huang Starfield kami untuk mengetahui seberapa kuat dia. Ada lusinan, jika bukan 100, master pembentuk Tuhan yang mati di tangannya. Petik 2. Kata Wu Yang, sangat kuat. Pria kuat itu terkejut. Petik 2. Anak ini memang agak aneh. Lihatlah monster berkepala 9 di sekujur tubuhnya, pancaran auranya sangat dahsyat. Namun, tubuh monster ini semuanya ilusi dan tidak pasti, seolah-olah tidak nyata. Sangat mungkin monster berkepala 9 itu disimulasikan olehnya dengan semacam skill. Anak ini benar-benar tidak bisa meremehkannya. Petik 2. Pria berbaju putih dari Tianma Starfield berkata. Dia menatap Ye Yunfei dengan tatapan serius. Hanya saja tidak peduli seberapa kuat dia, ada batasannya. Jika Anda ingin pengobatan Tao, saya sarankan Anda bergabung untuk menanganinya. Selama Anda membunuhnya, Anda bisa mendapatkan obat-obatan kelas 6 dan 7 itu. Petik 2. Kata Wu Yang. Tujuan Wu Yang adalah mendorong semua orang untuk mengepung Ye Yunfei bersama. Oke, mari kita lakukan bersama dan bunuh anak ini. Orang kuat di spika Starfield melambaikan tangannya, dan memimpin pasukan dari spika Starfield untuk mengelilingi gunung pendek. Lakukan, orang-orang dari pasukan lain juga bergegas maju. Ada ribuan orang, dikelilingi oleh gunung pendek. Obat dao peringkat 6 dan 7, untuk para prajurit muda ini, godaannya terlalu besar. Selama Anda bisa mendapatkannya, Anda akan menghasilkan banyak uang. Tunggu apa lagi? Ayo naik bersama dan potong anak ini berkeping-keping. Pria kuat di spika Starfield meraung, dan menghunus pisau besar, yang sebesar panel pintu, dengan 9 keping tembaga bertatahkan di belakang pisau cincin berdering keras. Kemudian, lelaki kuat itu memegang pisau besar, melangkah seperti terbang, dan bergegas menuju gunung pendek dengan aura pembunuh. Membunuh. Semua orang di spika Starfield mengikuti di belakang pria kuat ini, meraung dan maju satu persatu. Orang-orang dari Ziwei Starfield, datang dan bunuh aku. Gadis bermata biru itu memarahi genit, dan dengan lambaian tangannya, dia terbang ke atas gunung kerdil bersama orang-orang dari Ziwei Starfield. Hampir pada saat yang sama, pria dan kuda dari Tai Xingyu dan Tianma Xingyu bergegas mendaki gunung kerdil. Semua orang ingin membunuh Ye Yunfei terlebih dahulu, lalu mengambil obat-obatan peringkat 6 dan 7 itu. Saat ini, tidak ada yang mau ketinggalan. Pada dinasti Jiuli, orang-orang dari Tanah Suci Changyan juga menginjakkan kaki di gunung pendek satu demi satu, bergegas ke puncak. Hanya orang-orang dari klan Wu dan Sekte Sun Mun yang berada di tempat terakhir, jadi mereka tidak terburu-buru. Karena orang-orang dari kedua kekuatan ini tahu bahwa gunung pendek di depan mereka berbahaya, dan binatang berkepala 9 yang menjaga Ye Yunfei sangat kuat dan tidak mudah untuk dihadapi. Pada saat yang sama, 5 binatang setan juga berada di belakang. Mereka juga tahu bahwa Ye Yunfei tidak mudah dihadapi, jadi mereka akan membiarkan prajurit manusia itu bermain maju. Tiba-tiba, ribuan orang bergegas mendaki gunung pendek, semuanya penuh dengan aura pembunuh, dan tekanan kekuatan spiritual yang dilepaskan mengguncang seluruh ruang, yang sepertinya tak tertahankan. 9 dewa yang menjaga tubuh Ye Yunfei semua mengangkat kepala mereka ke langit dan meraung, siap bertarung. Saat ini, kenapa senjataku tiba-tiba menjadi begitu berat? Aku hampir tidak bisa menahannya lagi. Berat, dang-dang. Beberapa prajurit yang lebih lemah terbang keluar dari tangan mereka dengan senjata. Dan senjata ajaib, dan terserap di gunung. Tak hanya itu, para pencaksilat ini juga mendapati tubuh mereka mulai terasa berat. Tidak bagus, gunung pendek ini aneh.
ayo mundur dulu. Segera, banyak prajurit mundur dari gunung pendek. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah dari ribuan prajurit turun dari gunung pendek. Hanya master kuat dari alam pembentuk dewa yang tersisa, dan mereka terus bergegas ke puncak. Nak, segera serahkan semua obat di tubuhmu. Kalau tidak, mati. Petik 2. Orang kuat di Spica Starfield sangat kuat, dia bergegas ke puncak satu langkah di depan, mengacungkan pisau besar di tangannya, dan berteriak pada Ye Yunfei. Kaca-kaca, Lei Ze membuka mulutnya, dan menyemprot, dan sinar guntur yang tebal merobek ruang, meledak ke arah pria kuat ini. Mengaum, pria kuat ini merasakan guntur yang berisi aura petir dan petir yang merusak, dan dalam ketakutan dan amarah, dia mengacungkan pisau besar dan terus melawan. Segera, master lain dari alam pembentuk dewa juga mengikuti. Terburu-buru ke puncak-puncak, raungan, Qinglong, Baihu, Suzaku, Xuanwu, Kunpeng, Taoti, Zuzao, Yuying, dan 8 binatang ilahi melangkah keluar bersama, bergegas menuju para prajurit itu di alam membentuk para dewa. Pertempuran besar pecah. Binatang berkepala 9, melawan ratusan master pembentuk dewa. Di antara 9 dewa, Lei Ze adalah yang paling kuat, karena lingkungan di sini sangat mendukungnya, dan itu termasuk medan perang utamanya. Petir tebal yang dimuntahkannya membuat para penguasa alam pembentuk dewa itu sangat ketakutan. Ayo naik. Pada saat ini, kelima monster itu juga bergegas ke puncak, bergabung dengan barisan pertempuran. Ayo naik juga. Aku tidak percaya bahwa begitu banyak master dari alam pembentuk dewa tidak dapat membunuh Ye Yunfei. Petik 2. Wu yang bergegas mendaki gunung kerdil bersama para murid dari alam pembentuk dewa dari klan Wu. Pada saat yang sama, Han Yucheng bergegas ke puncak bersama murid-murid Sekte Sun Moon. Boom! Ratusan master pembentuk dewa, 5 monster dan monster, mengepung binatang berkepala 9 itu bersama-sama. Awalnya, dengan kekuatan binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana saat ini, ia pasti tidak mampu mengalahkan pengepungan ratusan penguasa alam yang membentuk dewa. Namun, karena Gunung Suanci ini terus-menerus melepaskan sejumlah besar Yuan Magnetic Power dan Yuan Magnetic Law, yang memengaruhi senjata dan senjata ajaib dari ratusan master pembentuk dewa ini, serta tubuh mereka, sehingga kekuatan tempur mereka tidak dapat sepenuhnya dipaksakan. Namun, kekuatan bertarung dari binatang berkepala 9 itu tidak terpengaruh sedikitpun. Oleh karena itu, untuk sementara, binatang berkepala 9 itu hampir tidak dapat menopangnya. Tuan, situasinya sedikit kritis. Jika tidak, Anda harus menghindarinya terlebih dahulu. Hu Miao berada di menara hantu, dia dapat melihat situasi di luar dengan sangat jelas, dan sedikit khawatir. Baru saja, ketika Ye Yunfei bertarung dengan klan Wu dan Sekte Sun Moon, mereka telah memindahkan Hu Miao dan yang lainnya ke menara hantu. Tidak, aku akan bisa memperbaiki Gunung Suanci ini segera. Ye Yunfei tertawa. Kamu Yunfei, kali ini, tidak peduli seberapa kuat kamu sudah mati. Pada saat ini, Wu yang mengarahkan pandangannya pada Ye Yunfei dan mencibir dengan keras. Bunuh anak ini dan bagikan obat Tao di tubuhnya. Pria kuat di wilayah bintang Spica mengayunkan pisau besar dan menebas Qinglong, menyebabkan tubuh Qinglong langsung menjadi sedikit lebih gelap dan auranya anjlok. Pada saat ini, di bawah pengepungan ratusan master pembentuk dewa, binatang berkepala 9 itu mundur selangkah demi selangkah hingga mencapai sisi Ye Yunfei, dan itu benar-benar tidak menguntungkan. Jika bukan karena Lei Ze terus-menerus memuntahkan sinar petir tebal untuk menahan serangan frontal dari para penguasa alam pembentuk dewa itu, binatang berkepala 9 itu pasti sudah dikalahkan sejak lama. Haha, Ye Yunfei, kamu sudah mati. Yang tertawa terbahak-bahak. Nak, pergilah ke neraka. Pria kuat di Spica Starfield tiba-tiba menebas cahaya pedang yang tebal, mengitari binatang berkepala 9 dari sudut yang aneh, dan menebas ke arah Ye Yunfei. Melihat cahaya pedang ini akan memotong tubuh Ye Yunfei. Tiba-tiba, aku akhirnya berhasil menyempurnakan Gunung Suanci ini. Ye Yunfei, yang duduk bersila sepanjang waktu, tiba-tiba membuka matanya dengan keterkejutan di wajahnya. Novel 9 Matahari, Bab 865. Saat berikutnya, seluruh Gunung Suanci bersinar terang dan bergetar hebat. Ye Yunfei merasa bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Gunung Suanci ini, dan dia sudah bisa mengendalikannya. Mengikuti pemikiran Ye Yunfei, lingkaran cahaya perak tiba-tiba keluar dari gunung.
Energi medan magnet misterius lahir, kemana energi medan magnet pergi, sepertinya membekukan ruang di sana, dan semuanya tampak membeku dalam sekejap. Boom! Cahaya pedang yang ditebas oleh orang kuat di Spica Star Region telah mencapai sebelum tubuh Ye Yunfei, hanya 3 inci dari tubuh Ye Yunfei. Namun, pada saat ini, pancaran pedang tiba-tiba berhenti, dan energi medan magnet yang dihasilkan oleh Gunung Xuanqi tertancap kuat di udara. Kemudian, di bawah pengaruh energi medan magnet, cahaya pedang mulai berputar, berubah bentuk, hancur, dan akhirnya runtuh seluruhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria kuat itu terkejut dan marah. Tidak banyak master dengan level yang sama yang berani mengambil pedang yang ditebasnya, tetapi pedang itu hancur dan menghilang secara aneh. Kekuatan medan magnet misterius benar-benar bagus. Ye Yunfei berdiri, dengan tangan di belakang, dan tersenyum tipis. Xuanqi-san memiliki 2 karakteristik. Yang pertama adalah dapat melepaskan cahaya Xuanqi-san. Xuanqi Guang adalah cahaya perak yang dipancarkan oleh Gunung Xuanqi. Jika benar-benar diaktifkan, ia dapat menembus ruang angkasa dan memiliki daya mematikan yang sangat besar. Karakteristik kedua adalah medan magnet yang misterius. Medan magnet misterius terdiri dari kekuatan medan magnet dan hukum medan magnet. Setelah diaktifkan, dalam jangkauan energi medan magnet, ia dapat memperkuat dan mengubah ruang, dan semuanya akan terpengaruh. Meskipun dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa benar-benar menampilkan kekuatan Gunung Xuanqi ini, tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi orang-orang ini di depanku. Ye Yunfei berpikir sendiri, gunung magnet hitam ini mengandung sejumlah besar kekuatan Yuan magnetik dan hukum Yuan magnetik, tetapi dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, paling banyak hanya dapat merangsang sebagian kecil. Nah, di hadapan kekuatan absolut, tidak ada gunanya bagimu untuk bermain trik. Pria kuat itu mengangkat pisau besar di tangannya, dan menebas Ye Yunfei lagi. Kamu Yunfei, pergilah ke neraka. Yang juga bergegas menuju Ye Yunfei, memegang 2 tombak emas di kedua tangannya, dan menghancurkan Huasan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, di bawah pengepungan ratusan master pembentuk dewa, binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana sudah tidak berdaya untuk melawan. Oleh karena itu, master mendekati Ye Yunfei satu persatu. Tes, Han Yucheng memegang pedang panjang di tangannya, dan energi pedang itu seperti sutra, tidak terputus, terjerat dan terpotong ke arah Ye Yunfei dari udara. Mengaum, kelima monster itu juga menyerbu ke depan Ye Yunfei, masing-masing meraung dengan marah dan bergegas menuju Ye Yunfei. Ye Yunfei mengambil Hei Geng Leimu, mereka sudah menganggap Ye Yunfei sebagai musuh terbesar mereka. Pada saat yang sama, 9 pangeran dari dinasti Jiuli, pemuda berbaju ungu dari tanah suci Changyan, pria berjubah hitam dari alam Taixing, gadis bermata biru dari Ziwei Starfield, dan pria berpakaian putih dari Tianma Starfield, semua bergegas mendekati Ye Yunfei dan bergegas ke arahnya. Tuan terkuat ini bergerak pada saat yang sama, dengan niat membunuh yang mencengangkan. Cobalah kekuatan cahaya magnet misterius. Menghadapi pengepungan simultan dari begitu banyak master, Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tanpa bergerak dan berpikir sendiri. Saat berikutnya, berdengung, Gunung Xuanqi di bawah kaki Ye Yunfei tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya perak yang sangat menyilaukan, yang masing-masing sangat kuat. Cici, di bawah kendali Ye Yunfei, sejumlah besar lampu perak ditembakkan dari tubuh Ye Yunfei ke segala arah. Engah. Mereka yang bergerak untuk menyerang Ye Yunfei tertangkap basah oleh cahaya perak, dan lubang darah muncul satu demi satu, dan darah berhamburan keluar. Ada terlalu banyak sinar perak, padat, luar biasa, sangat sulit untuk dihindari. Yang, Han Yucheng, pangeran ke-9, pemuda berbaju ungu, dan pria berotot, pemuda berjubah hitam, gadis bermata biru, dan pria berbaju putih semuanya dipukul, tubuh mereka oleh cahaya perak. Apa-apaan lampu perak ini? Semua tuan ini menjadi pucat karena terkejut, mereka tidak berani menyerang Ye Yunfei lagi. Mereka semua mundur dengan sangat cepat, dan pada saat yang sama dengan putus asa mengayunkan senjata atau senjata sihir mereka untuk melawan mereka, lampu perak yang terus bergegas ke arah mereka. Gunung Xuanqi adalah harta yang sangat langka, para prajurit muda ini belum pernah mendengarnya. Kekuatan medan magnet misterius dan cahaya magnet misterius sangat bagus. Ye Yunfei mengangguk puas. Saat berikutnya, dengan pikiran, Ye Yunfei mengaktifkan medan magnet misterius itu lagi. Energi medan magnet yang kuat keluar, menutupinya ke segala arah.
Segera, tubuh ratusan master alam pembentuk dewa yang berdiri di Gunung Suanci tenggelam pada saat yang sama, seolah-olah mereka membawa gunung besar di pundak mereka, dan tindakan mereka menjadi sulit. Kamu baru saja bermain dengan sangat baik, bukan? Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan matanya yang dingin mengamati para master dari alam yang membentuk dewa satu persatu. Saat ini, di bawah pengepungan ratusan master pembentuk dewa, tubuh binatang berkepala 9 di roda totem Jiugong telah menjadi redup. Jika ini terus berlanjut, 9 binatang suci akan segera musnah. Dengan pikiran, Ye Yunfei mengambil kembali semua binatang berkepala 9 itu dan menghilang. Sekarang, giliranku, kata Ye Yunfei dengan dingin. Suara itu jatuh, memanggil. Dengan pergerakan sosok Ye Yunfei, dia sudah sampai di depan orang kuat di Spica Starfield. Boom! Ye Yunfei mengangkat tangannya dan memukulnya. Nak, kamu mencari kematian. Pria kuat itu meraung dengan marah. Boom! Dia mengangkat pisau besar itu, meledak menjadi cahaya pisau bergulir, dan menebas ke arah Ye Yunfei. Namun, energi medan magnet yang kuat segera membungkus pisau besar itu, dan membeku di udara. Hei, apa yang terjadi di sini? Pria kuat itu sangat berat sehingga pisau besar di tangannya sangat berat sehingga sangat sulit untuk memindahkannya. Pada saat yang sama, tubuhnya juga ditekan oleh energi medan magnet yang mengerikan. Ledakan, kecepatan Ye Yunfei sangat cepat sehingga dia sudah meninju tubuh orang kuat itu. Mengaum, pria kuat itu meraung dengan marah, dan energi spiritual mengalir keluar dari tubuhnya, membentuk lapisan perlindungan energi. Mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu blokir. Ye Yunfei mencibir. Bang, bang, bang. Tinju Ye Yunfei seperti kilat, secepat kilat, dan menghantam dada pria kuat itu dengan padat seperti tetesan hujan. Hanya dengan satu tarikan napas, Ye Yunfei melontarkan ratusan pukulan. Setiap pukulan mengandung kekuatan setengah naga. Puff! Akhirnya, lelaki kuat itu tidak tahan lagi, beberapa suap darah menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya langsung pucat, dan napasnya lemah. Dadanya juga sangat cekung, berdarah dan berdarah. Ledakan, dengan pukulan terakhir Ye Yunfei, tubuh pria kuat itu terlempar terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Giliranmu, Ye Yunfei menatap Wu Yang dan tersenyum dingin. Mundur, kulit Wu Yang berubah, dia meraung, berbalik dan bergegas menuruni gunung. Sudah terlambat, Ye Yunfei menghentakkan kakinya. Cici, ribuan sinar perak ditembakkan dari Gunung Suanci. Semuanya mengarah ke Wu Yang. Aku adalah murid inti dari Wu Clan, Ye Yunfei. Jika kamu berani menyerangku, kamu tidak takut membuat marah Wu Clan kami. Wu Yang meraung saat dia melarikan diri, sepasang tombak perang emas mekar dan menggulung lampu emas, melindungi bagian belakang tubuhnya. Namun, dalam lingkup medan magnet hitam, ia ditekan oleh energi medan magnet, dan kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yunfei. Memanggil, Ye Yunfei melangkah maju dengan satu langkah, dan berdiri di depan Wu Yang seperti hantu. Aku sudah membunuh begitu banyak murid dari klan bela dirimu, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Ye Yunfei mencibir. Mati. Wu Yang ketakutan, dan dia menembak dengan seluruh kekuatannya, dan sepasang tombak perang emas menyerang, mengguncang ruang. Ye Yunfei merentangkan kakinya dan dengan ringan menginjak gunung di bawah kakinya. Energi medan magnet yang kuat muncul dan menghancurkan tubuh Wu Yang. Kemudian, pedang roh muncul di tangan Ye Yunfei, dan dia menusuknya. Pedang ini, yang digunakan Ye Yunfei adalah pedang Feixian. Saya melihat cahaya pedang yang menakjubkan, seolah-olah datang dari luar langit, dengan kecemerlangan yang tak terlukiskan. Tidak, Wu Yang merasakan nafas kematian, dan dia ingin menghindarinya, tetapi di bawah tekanan energi medan magnet, kecepatan gerakannya sangat berkurang. Bahkan sepasang tombak perang di tangannya tertarik oleh medan magnet dan menjadi semakin berat. Dia memiliki seluruh tubuh kemampuan, tetapi dia tidak dapat menggunakannya saat ini. Tertawa, pedang roh di tangan Ye Yunfei menusuk alis Wu Yang. Kamu, Wu Yang membeku, menatap tajam ke arah Ye Yunfei, merasa sangat sedih dan tidak mau. Gunung ini pasti aneh. Mungkinkah ini senjata ajaib, senjata sihir bawaan? Tanya Wu Yang. Jawaban yang benar. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab, lalu menarik pedang rohnya. Mata Wu Yang berangsur-angsur kehilangan kilau, tubuhnya lemas, kepalanya miring, dan dia mati. Gunung ini aneh, cepat dan keluar dari sini. Pada saat ini,
semua orang dapat melihat bahwa gunung pendek di bawah kaki mereka aneh, dan mereka semua berlari menuruni gunung dengan putus asa, berguling dan mendaki. Apakah kamu baru mengetahuinya sekarang? Sayang sekali sudah terlambat. Ye Yunfei tersenyum ringan. Gunung Xuanqi ini telah disempurnakan oleh Ye Yunfei, dan sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Yunfei, yang setara dengan medan perang utama Ye Yunfei. Di gunung, Ye Yunfei memanfaatkan lokasinya. Meskipun ada banyak dari master pembentuk dewa ini, mereka sama sekali tidak mungkin menjadi lawan Ye Yunfei. Memanggil, dengan sebuah gerakan, Ye Yunfei mengejar para penguasa alam pembentuk dewa itu. Puff-puff, Ye Yunfei menggunakan tinju, telapak tangan, atau pedang, seperti memotong melon dan sayuran. Setiap kali dia bergerak, dia membunuh dunia yang membentuk dewa. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menampilkan duri gelapnya, berubah menjadi cahaya hitam yang sulit ditangkap, terus-menerus menuai kehidupan para penguasa alam pembentuk dewa itu. Jeritan terus terdengar, dan ratusan master pembentuk dewa terbunuh sampai menangis dan melolong, dengan mayat tergeletak di tanah. Di akhir pembunuhan, Ye Yunfei memegang satu tangan di belakang punggungnya, dan dengan tangan lainnya dia bergerak untuk membunuh. Dia melangkah maju, pakaiannya berkibar, rambut hitamnya berkibar, dan niat membunuhnya sangat mengejutkan. Ini seperti dewa pembunuhan yang turun ke dunia fana. Sayang, ada WhatsApp loh. Novel 9 Matahari, bab 866. Yunfei membunuh lebih dari setengah dari ratusan master di alam pembentuk dewa dalam waktu singkat. Bagian yang tersisa semuanya melarikan diri dari Gunung Xuanqi. Ye Yunfei mengulurkan tangannya tiba-tiba, dan Gunung Xuanqi di bawah kakinya sedikit bergetar, lalu terus menyusut, dalam sekejap berubah menjadi bukit seukuran kepalan tangan, yang mendarat di telapak tangan Ye Yunfei. Gunung itu memang senjata ajaib. Tampaknya senjata ajaib ini pasti telah disempurnakan oleh Ye Yunfei. Ketika semua orang melihatnya, mereka tiba-tiba menyadari. Menilai dari kekuatan senjata ajaib ini, kemungkinan besar itu adalah senjata sihir bawaan. Seseorang berspekulasi, senjata sihir bawaan. Semua orang terkejut. Saat berikutnya, lari. Semua orang berbalik dan melarikan diri. Kekuatan bertarung yang ditampilkan Ye Yunfei sudah mencengangkan, dan dengan tambahan senjata sihir bawaan, tidak ada yang percaya diri untuk terus bertarung. Jika Anda tinggal di sini lagi, Anda hanya bisa menunggu kematian. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Yunfei mencibir. Suara itu jatuh. Ye Yunfei memegang Gunung Xuanqi di tangannya, mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali, dan melangkah maju. Dengan kecepatan tubuh Ye Yunfei saat ini, jika dia mempercepat 10 kali lipat, kecepatannya sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, dia telah melampaui semua orang yang melarikan diri. Telapak tangan Ye Yunfei bergetar, dan Gunung Xuanqi terbang ke udara, dan berubah menjadi gunung rendah setinggi puluhan meter, melepaskan lingkaran demi lingkaran medan magnet Xuanqi, yang terus menyebar. Dalam sekejap, bagian kecil langit dan bumi ini diselimuti oleh energi medan magnet yang kuat. Semua orang tenggelam. Master pembentuk dewa itu lebih baik, mereka bisa menanggungnya. Para prajurit dengan kekuatan alam Yuan Hun dan di bawahnya merasa bahwa tubuh mereka seberat gunung, dan sulit untuk dipindahkan. Senjata dan senjata ajaib yang mereka pegang terbang satu demi satu, dan tersedot ke Xuanqi gunung di udara. Orang-orang dari klan Wu, matilah. Mata Ye Yunfei tertuju pada murid-murid klan Wu. Tertawa, dengan memikirkan Ye Yunfei, tikaman gelap itu terbang keluar. Sekarang, Gunung Xuanqi ini telah disempurnakan oleh Ye Yunfei dan dapat dimanipulasi sesuka hati. Oleh karena itu senjata dan senjata ajaib yang dikeluarkan oleh Ye Yunfei tidak akan terpengaruh oleh energi medan magnet Gunung Xuanqi. Murid-murid seni bela diri itu ditekan oleh energi medan magnet, dan mereka tidak bisa mengelak sama sekali. Mereka ditusuk di kepala mereka satu persatu, dan mereka terbunuh sepenuhnya dalam waktu singkat. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 napas. Baru saja, dalam pertempuran hebat di Gunung Xuanqi, master terkuat dari kelompok anak-anak seni bela diri ini telah dibunuh oleh Ye Yunfei, dan sisanya relatif lemah. Kamu harus diajari oleh Sun Mun. Jika kamu berani memprovokasi saya, maka pergilah ke neraka. Ye Yunfei memandang murid-murid sekte Sun Mun yang mengenakan jubah hitam dan putih, dan berkata dengan dingin. Ye Yunfei, memang salah kami yang memprovokasimu. Hanya saja kami, sekte Sun Mun,
tidak memiliki permusuhan besar denganmu. Tolong biarkan kami pergi. Han Yucheng menggertakkan giginya dan berkata, kenapa aku harus melepaskanmu? Beri aku alasan, kata Sylvia dingin. Jika kamu bersedia melepaskan kami, aku bersedia menawarkan hadiah. Han Yucheng mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa, melambaikannya ke Ye Yunfei, dan berkata, Ye Yunfei, selama kamu membiarkanku pergi, aku bersedia memberimu hadiah. Tanda seru petik 2, kamu, harap diingat bahwa ini adalah pertama kalinya aku bertemu denganmu, jadi biarkan aku pergi. Melihat ini, prajurit lain segera mengikuti, mengeluarkan cincin luar angkasa satu demi satu dan mengirimkannya ke Ye Yunfei. Dalam pertempuran sebelumnya, Ye Yunfei telah menakuti semua orang ini. Mereka mengerti bahwa jika Ye Yunfei mencoba membunuh lagi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Bagaimana dengan ini? Keluarkan semua milikmu, dan kamu akan terhindar dari kematian. Jika tidak, kamu akan mati. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, nyatanya, Ye Yunfei bukanlah orang yang kejam dan haus darah. Jika ada yang menindasnya, dia akan membunuh. Orang-orang di depan mereka memohon satu persatu, menghilangkan banyak niat membunuh Ye Yunfei. Apa? Keluarkan semua barang-barang Anda. Petik 2, semua orang sedikit tercengang saat mendengarnya. Ye Yunfei, kamu terlalu berlebihan. Petik 2, teriak seorang prajurit. Begitu suara prajurit itu turun, cahaya hitam tiba-tiba muncul, menembus kepalanya, membunuhnya seketika. Tidak mau. Lalu pergi ke neraka. Petik 2, Ye Yunfei mencibir, berdengung. Lingkaran medan magnet hitam yang kuat bergetar dari puncak gunung magnet hitam. Aku akan memberikannya. Jangan bunuh aku. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi, dan mengeluarkan semua barang miliknya dan mengirimkannya ke Ye Yunfei. Aku juga, seseorang memimpin, dan segera banyak lainnya mengikuti. Oleh karena itu, setiap prajurit mengeluarkan semua barang di tubuhnya, berebut untuk menjadi yang pertama menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Pada akhirnya, bahkan Han Yucheng, pangeran ke-9, pemuda Zishan dan ahli terkuat lainnya mengambil semua barang mereka dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Ketegasan yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei membuat mereka mengerti bahwa jika mereka tidak mengikuti persyaratan, Ye Yunfei pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Pada akhirnya, semua orang menyerahkan barang-barangnya, lalu berbalik dan pergi dengan cepat satu persatu. Sebentar lagi, semua orang pergi dengan bersih. Hanya ada satu mayat yang tersisa. Tuan, kekuatan Gunung Suanci ini terlalu kuat. Hu Miao berkata dengan penuh semangat saat dia keluar dari menara ilusi dan melihat Gunung Suanci yang tergantung di udara. Kekuatan sebenarnya dari Gunung Suanci ini belum dimainkan. Ye Yunfei tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, Gunung Suanci menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi seukuran kepalan tangan lagi, dan mendarat di telapak tangan Ye Yunfei. Ye Yunfei menyingkirkan Gunung Suanci. Ayo, mari terus menjelajah dan berburu harta karun, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei memindahkan Huang Chang dan kelima siswanya keluar, dan memimpin semua orang keluar dari lembah. Apakah menara Dao Surgawi di tanah jatuh dewa? Atau Zheng Xuanzi menyembunyikan menara Dao Surgawi di tempat lain di atas bintang-bintang surgawi, alih-alih menyembunyikannya di tanah jatuh dewa. Petik 2, Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan menara Dao Surgawi. Ye Yunfei mengeluarkan slip giok yang ditinggalkan oleh Zheng Xuanzi, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihatnya. Segera, sebuah peta muncul di lautan jiwa Ye Yunfei. Ada berbagai detail topografi dan bentang alam seperti pegunungan, sungai, dan sungai di peta ini, dan ada juga tanda titik merah kecil di atasnya. Titik merah kecil ini seharusnya menjadi tempat tersembunyinya pagoda surgawi Dao. Ye Yunfei mempelajari peta ini lebih dari 10 kali dan mengingatnya dengan kuat. Begitu menemukan medan di peta ini, Ye Yunfei percaya bahwa dia bisa langsung mengenalinya. Ada legenda di Xuanhuang Starfield, siapapun yang mendapatkan Tiandao Pagoda dapat mendominasi Xuanhuang Starfield, dan bahkan mendominasi langit berbintang seluruh alam semesta. Oleh karena itu, Ye Yunfei juga lebih tertarik pada Pagoda Dao Surgawi, dan ingin melihat apa yang begitu berharga tentang Pagoda Dao Surgawi ini. Novel 9 Matahari, Bab 867. Selanjutnya,
Ye Yunfei memimpin Hu Miao dan yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan, dan mendapatkan banyak harta di sepanjang jalan. Harta yang dipanen termasuk tumbuhan, kristal, dan berbagai harta alam dan duniawi. Yang mengejutkan Ye Yunfei, dia menemukan banyak harta surga, material, dan bumi yang mengandung energi atribut kayu. Selama saya mengumpulkan harta karun yang dikaitkan dengan kayu dalam jumlah yang cukup, saya dapat mengolah tubuh Jiamu Qingdi. Jika saya dapat mengolah tubuh Jiamu Qingdi ke keadaan sempurna, maka kualitas tubuh fisik saya akan meningkat pesat. Di keadaan sempurna tubuh Jiamu Qingdi, ketika tubuh terluka, selama ada tumbuhan yang mengandung energi atribut kayu seperti bunga dan pohon di sekitarnya, itu dapat diserap secara langsung, memungkinkan tubuh pulih dengan cepat dilahirkan. Ye Yunfei berpikir dalam hatinya, secara diam-diam, sayang sekali bahwa di lembah itu, kelima monster itu melarikan diri. Jika tidak, kita dapat mengekstraksi esensi darah mereka dan menyimpannya, dan menggunakannya untuk berlatih teknik tubuh tempah darah penggabungan iblis surgawi. Petik 2. Ye Yunfei memikirkan hantu di lembah kelima monster itu merasa sedikit menyesal. Pada saat itu, ketika Ye Yunfei melakukan pembunuhan besar-besaran di Gunung Suanci, memenggal kepala para penguasa alam pembentuk dewa itu, kelima monster itu berhasil melarikan diri. Tepat ketika Ye Yunfei membawa Hu Miao dan yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan, mencari harta karun di mana-mana. Di Guts Fallen Land, hampir di mana-mana ada pejuang manusia yang aktif. Haha, 30 pil dao kelas 6. Tanpa diduga, ada harta tak ternilai yang tersembunyi di Gua Bobrok ini. Selusin prajurit muda berdiri di Gua Bobrok, tertawa terbahak-bahak. His, urat biji kristal bermutu tinggi yang besar telah menghasilkan banyak uang. Gali, seorang murid dari kekuatan kuat tertentu berdiri di samping urat biji kristal dan berteriak dengan gembira. Obat Tao kelas 7. Tampaknya itu adalah buah Avalokitesvara yang legendaris. Ini dikembangkan. Haha, ada 50 artefak tingkat tinggi yang tersembunyi di gubuk sederhana ini. Di negeri para dewa, ada semburan tawa gembira dari waktu ke waktu. Harus dikatakan bahwa ada harta di mana-mana di tanah kejatuhan dewa. Ada banyak prajurit yang telah memperoleh dengan baik. Tentu saja, tanah kejatuhan dewa juga penuh dengan bahaya, dan banyak pejuang yang tewas secara tragis dalam proses penjelajahan dan perburuan harta karun. Cepat, ayo pergi dan lihat. Kudengar urat kristal berkualitas tinggi telah ditemukan di pegunungan di depan, yang berisi banyak kristal berkualitas tinggi. Ye Yunfei dan kelompoknya maju ketika tiba-tiba, ada tim lebih dari selusin orang di kejauhan. Dia menunjukkan gerakannya, dan dia bergerak menuju gunung di depan. Spar ekstrim. Seberapa kuat kekuatan jiwa Ye Yunfei? Meskipun selusin orang jauh dari Ye Yunfei dapat mendengarnya dengan jelas. Ayo pergi, ayo percepat. Ye Yunfei memimpin Hu Miao dan yang lainnya, juga mempercepat, dan mengikuti selusin orang dari jauh. Nilai spar terbaik terlalu besar. 1 spar kelas atas sama dengan 100.000 spar roh kelas atas. Oleh karena itu, bahkan Ye Yunfei pun sedikit tersentuh. Setelah beberapa saat, datang ke pegunungan, sejumlah besar prajurit berkumpul di sini, semuanya menatap tanah datar di pegunungan. Ada cahaya berharga yang menyilaukan yang bersinar dari tanah datar, dan sekilas orang dapat mengetahui bahwa pasti ada pembuluh darah tipis di bawah tanah. Pada saat yang sama, ada juga sejumlah besar tikus setan seukuran anjing tanah yang menjaga tanah datar, menyeringai pada para pejuang manusia di sekitarnya, terlihat sangat ganas. Ada banyak tikus setan ini, setidaknya ribuan. 2 hingga 300 prajurit manusia berkumpul di sekitar tanah datar, masing-masing memegang senjata dan senjata sihir. Yunfei dan kelompoknya datang dan berjalan menuju kerumunan, tapi tidak ada yang menyadarinya. Semuanya, sekarang kita telah mengumpulkan lebih dari 300 orang. Mari kita bunuh tikus-tikus iblis itu bersama-sama. Lalu, kita bisa menggali urat tiang ini. Semuanya, tiang berkualitas tinggi ini terletak di tanah datar. Aku menemukannya di internet. Petik 2. Seorang pria kekar berkata dengan keras, dan pada saat yang sama dia mengangkat batu kristal yang bersinar dengan cahaya kristal yang menyilaukan. Spar terbaik. Menatap tiang, semua orang menunjukkan keserakahan. Jadi, ini pasti merupakan urat nadi kelas atas. Saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda seberapa tinggi nilainya. Petik 2. Pria itu melanjutkan. Bagus, mari kita semua bekerja sama untuk membunuh tikus setan itu, lalu mengukir urat kristal kelas atas ini.
Petik 2. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Petik 2. Semua prajurit lainnya berteriak. Mereka semua tidak sabar untuk segera menggali urat kristal kelas atas itu. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Petik 2. Pria kekar itu melambaikan tangannya, dan memimpin untuk bergegas menuju tikus iblis. Ho, tikus iblis juga meraung. Area ini adalah tempat berlindung mereka. Begitu banyak pejuang manusia yang tiba-tiba datang, benar-benar kewalahan. Mereka menjadi marah. Boom, perang pecah. Kekuatan tempur tikus iblis itu kira-kira setara dengan petarung manusia di tahap tengah jiwa asli. Di antara lebih dari 300 prajurit manusia, beberapa dari mereka adalah penguasa alam pembentuk dewa. Oleh karena itu, dalam hal jumlah, tikus iblis lebih unggul, dan dalam hal kekuatan tempur, pejuang manusia lebih unggul. Untuk sementara, kedua belah pihak bertarung dengan sangat sengit. Setelah beberapa saat, akhirnya, di bawah serangan penuh dari para master pembentuk dewa manusia itu, sejumlah besar tikus iblis terbunuh. Pada akhirnya, setelah pertempuran hebat, lebih dari 1.000 tikus setan terbunuh, dan sejumlah kecil tikus setan yang tersisa berbalik dan melarikan diri. Penambangan langsung. Semua prajurit sangat bersemangat dan mulai menambang. Boom, 200 atau 300 pejuang bekerja sama, dan dalam sekejap mata, mereka menggali lubang yang dalam lebih dari 10 meter, memperlihatkan urat kristal, dan batu kristal cemerlang muncul di depan mata semua orang. Ini benar-benar urat kristal terbaik. Pada saat ini, semua prajurit menjadi gila, bergegas maju, bergegas ke dalam lubang yang dalam, dan mulai merebut tiang terbaik. Keluar dari sini dan pergi ke tempat lain. Spar terbaik dalam jarak 10 meter di sini adalah milikku. Siapapun yang berani masuk, akan mati. Jika tidak, saya akan membunuh seseorang. Petik 2. Jika kamu berani merebut tiangku, pergilah ke neraka. Segera, selama proses merebut tiang berkualitas tinggi, konflik pecah dan perkelahian dimulai. Bahkan ada teriakan, dan orang-orang dibunuh terus-menerus. Terutama para master dari alam pembentuk dewa, masing-masing dari mereka sangat mendominasi, dan mereka akan membunuh secara langsung ketika mereka melihat seorang prajurit di alam jiwa Yuan yang berani mendekat. Nilai spar kelas atas terlalu besar, membuat para prajurit manusia ini sangat cemburu. Ye Yunfei, Hu Miao, Huang Chang, dan 5 siswa lainnya juga bergegas ke dalam lubang yang dalam dan mulai menggali tiang berkualitas tinggi. Seorang Yuan Soul Realm awal berani merebut tiang saya, pergi ke neraka. Tiba-tiba, seorang pria dengan mata gelap meninju seorang siswa Akademi Tiandao tidak jauh dari Ye Yunfei. Kekuatan pria ini adalah tahap nyata dalam membentuk para dewa. Kakak senior Ye, selamatkan aku. Siswa itu tertimpa angin lawan, tidak bisa bergerak, dan berteriak ngeri. Lagi pula, wilayah kedua belah pihak terlalu berjauhan. Novel 9 Matahari, Bab 868. Yunfei maju selangkah dan berdiri di depan siswa itu dalam sekejap. Tertawa, pedang roh muncul di tangan Ye Yunfei, dan dia melepaskan pedang Feixian, menusuk pria itu. Nak, jika kamu ingin membunuhku, aku akan mewujudkannya untukmu. Pria itu mencibir, dan dia melemparkan tinjunya ke arah Ye Yunfei. Engah, sebelum dia selesai berbicara, pedang panjang Ye Yunfei telah menarik cahaya pedang yang menakjubkan dan menembus ke tengah alisnya. Pria itu menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan, wajahnya penuh keraguan, lalu dia memiringkan kepalanya dan mati karena marah. Dia bukan dari Xuan Huang Starfield, dan dia tidak mengenal Ye Yunfei, jadi dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan ditikam sampai mati oleh semut di tahap awal alam Yuan Hun. Kamu sangat berani, kamu berani membunuh orang dari Earthsa Sekte dari Spica Starfield kita. Kamu telah menyebabkan bencana. Pria lain berjubah hijau berteriak dengan marah di sampingnya. Namun, dia memandang Ye Yunfei dengan ketakutan, dan dia tidak berani mengambil inisiatif. Karena, dia juga merupakan kekuatan tahap awal pembentukan para dewa, yang kekuatannya hampir sama dengan pria yang baru saja dibunuh oleh Ye Yunfei. Ye Yunfei sama sekali tidak peduli padanya, singkirkan pedang panjangnya, dan terus menggali tiang berkualitas tinggi. Selanjutnya, dalam proses penggalian kristal tingkat atas, konflik terus terjadi, dan suara pertempuran dan jeritan tidak ada habisnya, terutama para penguasa negara pembentuk dewa, yang sangat mendominasi dan ingin menduduki semua puncak kelas kristal dalam urat kristal ini untuk diri sendiri. Segera,
lebih dari 100 prajurit Yuan Hun terbunuh dalam proses merebut tiang. Bahkan master dari alam pembentuk dewa banyak yang mati. Tidak mungkin, nilai spar kelas atas terlalu tinggi. Di hadapan keuntungan besar, para pejuang ini benar-benar cemburu. Saat ini, di kejauhan, sekelompok besar orang datang dengan kekuatan besar, ada ratusan orang. Kakak Xiao, di sini. Haha, bagus sekali, pasukan besar sekte desa kita akhirnya tiba. Seorang pria berjubah hijau segera melompat keluar dari lubang urat kristal, tertawa terbahak-bahak. Orang-orang dari sekte setan bumi. Dalam nada kristal, mereka yang menggali dan merebut tiang berkualitas tinggi, melihat begitu banyak orang dari sekte setan bumi, tidak dapat menahan perasaan tidak enak. Dalam sekejap mata, tim datang ke sisi urat kristal. Semua orang di tim ini sangat kuat dan mengesankan. Kakak senior Xiao, semua urat kristal adalah kristal berkualitas tinggi. Pria berjubah hijau itu berlari ke arah seorang pria dengan tubuh lurus seperti pistol dan mata yang tajam, dan berkata, "Spar ekstrim." Kakak senior Xiao itu tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar ketika mendengar itu. Semuanya berhenti. Saya sekarang menyatakan bahwa urat kristal ini milik sekte Sabumi kita. Semuanya, serahkan semua kristal berkualitas tinggi yang baru saja Anda gali, dan keluar. Petik 2. Kakak senior Xiao berteriak dengan keras. Vena kristal ini tidak dimiliki, dan semua orang dapat menggalinya sesuai kemampuan mereka sendiri. Jika Anda ingin memonopolinya, itu sama sekali tidak mungkin. Petik 2. Seorang master dari alam pembentuk dewa berkata dengan mencibir. Ya, ini adalah tanah para dewa, dan ini bukan markas sekte jahat bumi Anda. Mengapa Anda mengatakan bahwa urat kristal ini milik Anda? Petik 2. Jangan takut pada mereka, kami akan terus menggali spar. Petik 2. Segera, banyak orang mengikuti. Menghadapi begitu banyak kristal berkualitas tinggi, tidak ada yang mau menyerah dengan mudah. Ledakan, sebuah tombak muncul di tangan kakak senior Xiao, dia melangkah maju dengan satu langkah, dan tombak di tangannya menembus dengan kecepatan yang mengerikan. Cici. Satu demi satu lampu senjata yang sangat tajam terus-menerus lahir, padat, dan mengisi ruang dalam sekejap. Cahaya senjata yang mengepul, seperti air pasang, menyelimuti langit dan menutupi penguasa negara yang membentuk dewa. Orang-orang yang menyatakan ketidakpuasan mereka barusan, tidak bisa mengelak satu persatu, dan tubuh mereka ditusuk oleh tombak panjang satu demi satu, dan meninggal secara tragis di tempat. Tiba-tiba, lebih dari 20 orang tewas di bawah senjata senior Brother Xiao. Di antara mereka, termasuk beberapa penguasa alam pembentuk dewa. Kakak senior Xiao ini memiliki kekuatan di tahap selanjutnya dari alam pembentuk dewa, dan keahlian menembaknya bahkan lebih hebat. Alam pembentuk dewa biasa sama sekali bukan tandingannya. Siapa lagi yang tidak yakin? Kakak senior Xiao mencabut tombaknya dan berteriak dengan dingin. Boom! 35 master dari God Saping Realm maju selangkah pada saat yang sama, berbaris di kiri dan kanan senior Brother Xiao, melepaskan paksaan spiritual mereka, mengepul seperti air pasang. Boom! Ada lebih dari 300 murid sekte Disa dengan kekuatan alam Yuan Soul, dan mereka juga mengambil langkah maju pada saat yang sama, dan mereka semua melepaskan kekuatan spiritual yang kuat untuk menghancurkan mereka. Tiba-tiba, daerah ini diguncang oleh pasir dan bebatuan yang berterbangan. Pada saat ini, para prajurit di pembuluh darah kristal semuanya menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Dalam pertempuran dengan Maus Iblis barusan, banyak orang tewas, dan dalam proses menggali tiang berkualitas tinggi, lebih dari 100 orang tewas karena konflik. Oleh karena itu, hanya ada lebih dari 100 orang yang menggali kristal di urat kristal. Menghadapi ratusan murid sekte murid, mereka sama sekali bukan tandingannya. Terlebih lagi, kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh senior Brother Xiao tadi telah menghasilkan kekuatan pencegah yang sangat besar. Aku hanya akan menghitung sampai 3, serahkan semua kristal berkualitas tinggi yang kamu gali, dan kemudian tersesat, jika tidak, mati. Kakak senior Xiao berkata dengan dingin, tombak panjang di tangannya meledak dan meluncur, memotong sekelilingnya, ruang menjadi berkeping-keping. Suara Cici. 1. Saudara Xiao mulai menghitung. Semua murid sekte bisa mengeluarkan senjata dan senjata ajaib mereka, dan masing-masing dari mereka siap menyerang dengan tatapan membunuh. Akhirnya, saat saudara Xiao menghitung sampai 2, aku akan memberikannya. Seseorang tidak tahan lagi,
mengeluarkan semua kristal berkualitas tinggi yang baru saja digali, meletakkannya di tanah, dan kemudian pergi dengan enggan. Meskipun spar kelas atas sangat berharga, hidup bahkan lebih berharga. Akhirnya, prajurit lain juga menyerahkan kristal kelas atas yang telah mereka gali satu demi satu, lalu pergi. Pada akhirnya, hampir semua prajurit pergi. Di tanah kakak senior Xiao, ada tumpukan batu kristal berkualitas tinggi yang ditumpuk seperti bukit, yang tidak ada habisnya, dan sekilas terlihat tidak ada habisnya. Haha, panen yang luar biasa, kakak Xiao tidak bisa menahan tawa. Menjadi kaya, murid lain dari Sekte Sabumi semuanya sangat bersemangat. Hei, kakak Xiao, lihat, masih ada 8 orang di urat kristal. Mereka masih menggali tiang berkualitas tinggi. Petik 2. Pada saat ini, tiba-tiba, seorang murid dari sekte bisa menunjuk ke lubang urat kristal dan dipanggil. Itu dia, saudara Xiao, orang yang baru saja membunuh saudara Ge. Pria berjubah hijau itu menunjuk Ye Yunfei dan berteriak. Pada saat ini, Ye Yunfei, Hu Miao, Huang Chang, dan 5 siswa tertinggal di lubang urat kristal. Yang lain takut pada murid-murid dari Sekte Sabumi ini, tetapi Ye Yunfei. Tidak, semuanya, percepat penggalian, jangan khawatir tentang hal-hal lain, aku akan menanganinya. Kata Ye Yunfei kepada Hu Miao dan yang lainnya bahkan tanpa melihat murid-murid dari Sekte Sabumi. Hihi, dengan tuan di sini, tentu saja kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Hu Miao tertawa, melihat bahwa Ye Yunfei dan yang lainnya benar-benar mengabaikan mereka. Kakak senior Xiao mau tidak mau wajahnya menjadi gelap dan matanya menjadi dingin. Kakak senior Xiao, anak itu agak aneh, kakak muda Ge dibunuh olehnya dengan pedang. Pria berjubah hijau menunjuk Ye Yunfei dan berkata kepada kakak senior Xiao. Huff, pada tahap awal Yuan Hun Rilem, kekuatan seekor semut terbatas tidak peduli seberapa kuat itu. Kata kakak senior Xiao sambil mencibir. Nak, pergilah dari sini. Saudara Xiao dengan tegas berteriak pada Ye Yunfei. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu tidak main-main denganku. Ye Yunfei berkata dengan tenang sambil menggali tiang, tanpa menoleh ke belakang. Mencari kematian, ayo, bunuh mereka semua. Saudara Xiao sangat marah. Segera, beberapa master dari God Saping Realm bergegas. Oke, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Ye Yunfei berbalik perlahan, menatap murid-murid dari Earthsa Sekte, dan berkata dengan dingin. Kakak senior Xiao, dia sepertinya adalah Ye Yunfei dari Xuan Huang Starfield. Tiba-tiba, di samping kakak senior Xiao, seorang murid mengeluarkan slip giok dan mengaktifkannya secara langsung. Segera, sebuah potret muncul di slip giok. Itu adalah potret Ye Yunfei. Itu benar, dia adalah Ye Yunfei. Jika kamu menangkapnya hidup-hidup, bawa dia untuk mengambil hadiahnya. Kata kakak senior Xiao, hadiah. Sepertinya seseorang menawarkan hadiah kepadaku. Ye Yunfei terkejut sesaat, lalu mencibir. Nak, dengan patu ikat tanganmu. Pada saat ini, 3 master dari Realm yang membentuk dewa dari kultus Disa telah bergegas mendekati Ye Yunfei, dan berkata sambil mencibir. Ketiganya berada di tahap awal alam pembentuk dewa. Suara mendesing. Dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi. Segera, 3 alam berbentuk dewa berteriak pada saat yang sama, merasakan sakit kepala mereka akan pecah, dan mundur dengan kaget. Tertawa, tusukan gelap keluar dari dada Ye Yunfei. Engah-engah, hampir pada saat yang sama, alis dari 3 alam berbentuk dewa ditusuk. 3 tubuh alam pembentuk dewa terbang terbalik, dan ketika mereka jatuh ke tanah, mereka sudah menjadi 3 mayat. Mendesis, adegan ini membuat para murid dari Earthsa Sekte terkejut sekaligus marah. Bunuh 3 alam pembentuk dewa dengan satu gerakan. Kekuatan tempur seperti itu sangat mencengangkan. Kamu Yunfei, kamu sangat berani. Beraninya kamu membunuh seseorang dari Sekte Disaku. Kakak Xiao sangat marah. Anda harus tahu bahwa Sekte Disa adalah salah satu kekuatan super terkuat di Spica Starfield, dan tidak ada yang berani mengacaukannya. Saya pikir Anda adalah orang-orang yang berani memprovokasi saya. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Suara itu jatuh. Boom! Gunung Suanci seukuran kepalan tangan terbang keluar, bangkit melawan angin, dan langsung berubah menjadi bukit setinggi puluhan meter, melayang di udara. Bas! Gunung Suanci sedikit bergetar, dan lingkaran energi medan magnet yang kuat terus menyebar, menyelimuti para murid dari Sekte Sabumi.
Segera, tubuh para murid dari Earthsa Sekte menjadi sangat berat. Dang-dang, murid-murid yang relatif lemah itu juga membuang senjata dan senjata ajaib mereka satu demi satu, dan tersedot ke puncak Gunung Suanci, membuat dentang keras. Senjata ajaib macam apa ini? Kakak senior Xiao menatap Gunung Suanci di udara dengan ekspresi serius. Pergilah ke neraka, kata Ye Yunfei dengan ringan. Suara itu jatuh. Cici, ribuan berkas cahaya misterius meledak dari Gunung Suanci, menembak ke arah ratusan murid dari Sekte Sabumi. Tiba-tiba, para murid dari Sekte Sabumi menjerit kesakitan. Terutama para murid dengan kekuatan alam Yuan Hun tidak dapat menahan begitu banyak cahaya magnet misterius, dan lubang darah ditembakkan dari tubuh mereka. Segera, banyak murid sekte murid terus mati. Sial, saudara Xiao sangat marah, mengangkat tombak di tangannya, kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir keluar, dan menembak ke arah Gunung Suanci di udara. Ketika tombak itu bertabrakan dengan Gunung Suanci, klik, tombak panjang di tangan senior Brother Xiao patah di tempat dan berubah menjadi dua bagian. Hanya bercanda, Gunung Suanci adalah harta yang sangat langka. Tombak panjang kakak senior Xiao hanyalah senjata terhormat tingkat tinggi. Perbedaan kualitas antara keduanya terlalu jauh, terlalu jauh. Ini pasti senjata sihir bawaan. Ekspresi Brother Xiao berubah dengan liar. Berhenti, Ye Yunfei, ini salah paham. Cepat dan berhenti. Petik 2, teriak kakak senior Xiao. Senjata sihir bawaan terlalu pencegah. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan senjata sihir bawaan. Tidak ada kesalahpahaman. Petik 2, Ye Yunfei mencibir. Gunung Suanci terus berosilasi lingkaran medan magnet misterius, membuat para murid dari Sekte Sabumi merasa semakin berat dan sulit untuk bergerak. Formasi pedang 5 elemen Suxian tercekik. Tertawa, duri gelap itu melesat dengan cepat. Para murid dari Sekte Sabumi jatuh ke tanah dan mati satu persatu. Kamu Yunfei, berhentilah dengan cepat, aku punya berita tentang kamu dan temanmu. Aku akan memberitahumu sekarang. Kakak Xiao tiba-tiba memanggil. Ye Yunfei menatap kakak senior Xiao. Novel 9 Matahari, bab 869. Berita apa? Beritahu aku. Ye Yunfei untuk sementara berhenti membunuh, dan bertanya dengan dingin. Aku berkata, maukah kamu membiarkan kami pergi? Saudara Xiao bertanya, kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar. Katakan padaku. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap. Oke, izinkan saya memberitahu Anda. Klan Wu dan klan monster kuno dari wilayah Bintang Xuan Huang Anda telah mengeluarkan perintah hadiah untuk Anda. Siapapun yang menemukan keberadaan Anda dan memberikan informasi kepada klan Wu dan klan monster kuno akan diberi hadiah 100 galur obat Dao kelas 4, 50 galur obat Dao kelas 5, 5 galur obat Dao kelas 6, 50 pil Dao kelas 4, 5 pil Dao kelas 5, 1 pil Dao kelas 6, dan 1 juta kristal roh kelas atas. Siapapun yang dapat membunuh Anda akan diberi hadiah 500 jenis obat Tao tingkat 4, 100 jenis obat Tao tingkat 5, 10 tanaman obat Tao tingkat 6, 200 pil Tao tingkat 4, 30 pil Tao tingkat 5, 5 Dao dan kelas 6, dan 5 juta kristal roh kelas atas. Hadiah yang begitu murah hati telah membuat banyak orang tergoda, dan mereka mencari Anda kemana-mana. Ini adalah berita tentang Anda. Petik 2, kata kakak senior Xiao. Tampaknya orang-orang dari klan Wu dan klan monster kuno telah mendapatkan banyak hal di tanah kejatuhan dewa ini. Mereka benar-benar menawariku hadiah yang begitu tinggi. Setelah mendengar ini, Ye Yunfei hanya bisa mencibir. Ye Yunfei sama sekali tidak terkejut bahwa klan Wu dan klan monster kuno menawarkan hadiah kepadanya. Namun, hadiah seperti itu memang terlalu murah hati. Ini menunjukkan bahwa anggota klan Wu dan klan monster kuno pasti telah memperoleh banyak hal di tanah jatuh dewa. Aku sangat menantikan untuk bertemu dengan anggota klan Wu dan klan monster kuno. Ye Yunfei mencibir. Juga, klan Wu dan klan monster kuno mengejar dan membunuh orang-orang dari Akademi Dao Surgawi. Banyak siswa Akademi Dao Surgawi telah terbunuh. Dikatakan bahwa ada seorang pria bernama Dufan yang adalah temanmu dan dulu dibunuh oleh klan Wu. Putraku terluka parah, dan sekarang aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Kakak senior Xiao melanjutkan. Mendengar ini, Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin, dan aura pembunuh meletus seketika. Segera, suhu di ruang ini turun lebih dari 10 derajat.
Merasakan aura pembunuh yang mengerikan yang dikeluarkan oleh Ye Yunfei, kakak senior Xiao tidak bisa menahan keterkejutannya. Orang ini terlalu menakutkan, jangan memprovokasi dia. Kakak senior Xiao sedikit ketakutan. Aku sudah memberitahumu beritanya, sekarang, kamu bisa membiarkan kami pergi. Kata saudara Xiao, bagaimana menurutmu? Ye Yunfei menatapnya dengan ringan, tanpa komitmen. Apakah kamu tahu di mana anggota klan Wu dan klan Yao kuno berada? Ye Yunfei bertanya lagi. Saya tidak tahu, namun, saya punya pesan lain. Petik 2, saudara Xiao mengertakkan gigi dan berkata, bicaralah, kata Ye Yunfei. Seseorang menemukan daerah pegunungan misterius di tanah kejatuhan dewa. Ada banyak istana di daerah pegunungan itu. Selain itu, seseorang melihat dari kejauhan dan melihat daerah pegunungan kecil yang sangat indah setinggi 1 kaki di daerah pegunungan itu. Anak laki-laki itu adalah bermain dengan ular panjang seputih salju. Kemungkinan besar obat semi-sihir. Tapi daerah pegunungan itu sangat berbahaya. Sebagian besar orang yang menerobos mati, dan sisanya juga melarikan diri. Sekarang, hampir semua orang di Guts Valenland yang menerima berita itu bergegas ke daerah pegunungan itu. Saya memperkirakan bahwa anggota klan Wu dan klan monster kuno juga pasti akan pergi. Biarkan saya memberitahu Anda arah umum pegunungan itu. Petik 2, kata kakak senior Xiao. Saat berbicara, kakak senior Xiao menunjuk ke satu arah. Obat setengah ajaib. Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaannya ketika dia mendengar ini. Ye Yunfei, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, bisakah kamu membiarkan kami pergi? Kata saudara Xiao dengan hati-hati. Dia tahu bahwa kehidupan murid-muridnya dari Sekte Sabumi bergantung pada pemikiran Ye Yunfei, jadi dia tampak sangat rendah hati. Pergi. Jika kamu berani memprovokasiku lain kali, kamu pasti akan membunuhku. Ye Yunfei mengulurkan tangannya, dan gunung Suanci di udara terus menyusut dan terbang kembali ke telapak tangannya. Ayo pergi. Saudara Xiao tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan pergi dengan malu bersama murid-murid Sekte Disa. Murid-murid dari Disa Chul tidak berani mengambil kristal berkualitas tinggi yang ditumpuk di tanah, dan menyimpan semuanya. Dengan cara ini, semua kristal berkualitas tinggi dalam urat kristal berkualitas tinggi ini adalah milik Ye Yunfei. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, dia mengumpulkan semua kristal berkualitas tinggi yang ditumpuk di tanah, mengisinya dengan ratusan cincin interspatial. Tuan, urat kristal ini telah sepenuhnya digali. Panennya terlalu kaya. Petik 2, pada saat ini, Hu Miao dan yang lainnya melompat keluar dari lubang tambang kristal, semuanya dengan ekspresi gembira. Hu Miao, Huang Chang dan 5 siswa semuanya mengeluarkan sejumlah besar cincin interspatial dan mengirimkannya ke Ye Yunfei. Ada hampir 200 cincin interspatial yang dikemas dengan padat dan ditangguhkan di udara. Setiap space ring diisi dengan spar berkualitas tinggi. Ini milikmu. Ye Yunfei menjentikkan jarinya berulang kali, mengirimkan lusinan cincin luar angkasa ke 5 siswa. Kakak senior Ye, kristal ini terlalu berharga. Kelima siswa itu tidak mau menerimanya. Perlu diketahui bahwa semua cincin interspatial ini diisi dengan spar kelas atas, yang sangat berharga sehingga sangat menakutkan. Terimalah, kata Ye Yunfei. Nak, kristal ini sangat enak, aku juga menginginkannya. Pada saat ini, ulat naga bertanduk emas tiba-tiba muncul di bahu kanan Ye Yunfei, dan berkata kepada Ye Yunfei. Ulat sutra naga bertanduk emas suka memakan semua jenis harta berharga, dan penglihatannya sangat tinggi. Kristal roh biasa tidak ada di matanya sama sekali. Hanya spar terbaik yang bisa membuatnya tergoda. Baiklah, Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan lebih dari selusin cincin ruang yang diisi dengan kristal berkualitas tinggi terbang di depan ulat naga bertanduk emas. Ulat sutra naga bertanduk emas meledak semburan cahaya keemasan, dan menempatkan selusin cincin ruang angkasa ini ke dalam tubuhnya. Begitu ulat sutra naga bertanduk emas tumbuh, itu pasti pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Memiliki orang yang kuat di sisinya akan sangat membantu Ye Yunfei. Oleh karena itu, Ye Yunfei secara alami tidak akan pelit dengan itu. Biarkan Taoti juga menyerap sebagian. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan dengan berpikir, Taoti bergegas keluar. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan puluhan cincin ruang terbang keluar, melayang di depan Taoti. Gemerincing. Kristal berkualitas tinggi yang terkandung dalam cincin luar angkasa itu terus-menerus dicurahkan. Taoti membuka mulutnya lebar-lebar,
menyemburkan kekuatan hisab, dan mulai melahap tiang berkualitas tinggi. Jumlah aura yang terkandung dalam spar terbaik sangat besar, dan kualitasnya juga sangat tinggi. Semakin banyak kristal berkualitas tinggi yang tertelan, aura yang dilepaskan dari tubuh Tao Ti menjadi semakin kuat. Latihan kakak senior Ye terlalu menakutkan. Kelima siswa itu menyaksikan dengan kaget. Dengan sejumlah besar kristal berkualitas tinggi, jumlah energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan, bahkan jika master tahap akhir dari alam pembentuk dewa menghisapnya ke dalam tubuhnya, tubuhnya mungkin akan hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan tubuhnya akan musnah menjadi abu. Setelah setengah jam, akhirnya, Tao Ti melahap semua kristal kualitas terbaik yang terkandung dalam lusinan cincin luar angkasa. Dapat dengan jelas dirasakan bahwa aura rakus telah menjadi lebih kuat dengan selisih yang besar. Energi spiritual yang tampaknya tak berujung meraung di sekujur tubuhnya seperti air pasang. Oke, ayo pergi. Ye Yunfei menyingkirkan Tao Ti dan berkata. Selanjutnya, Ye Yunfei memimpin Hu Miao dan yang lainnya menuju daerah pegunungan misterius yang baru saja disebutkan oleh kakak senior Xiao. Novel 9 Matahari, Bab 870. Sepanjang jalan, Ye Yunfei tidak lagi menjelajahi dan berburu harta karun, tetapi menunjukkan keterampilan tubuhnya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Karena, jika benar-benar ada obat setengah dewa di daerah pegunungan misterius yang disebutkan kakak senior Xiao, maka itu milik tanah kejatuhan dewa, kesempatan terbesar. Apakah benar-benar ada obat setengah ajaib di tanah kejatuhan dewa ini? Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Sebenarnya, Ye Yunfei tidak begitu percaya bahwa akan ada obat semi-magis di dunia rahasia di Xuanhuang Starfield. Karena obat setengah dewa sangat berharga. Tapi bagaimana jika itu benar-benar ada? Jadi Ye Yunfei masih ingin mencari tahu. Kamu terlalu lambat, biarkan aku membawamu. Ye Yunfei menemukan bahwa kecepatan kelima siswa itu terlalu lambat, dan berkata. Dengan jentikan lengan bajunya, Ye Yunfei mengirimkan gelombang energi spiritual untuk mengangkat kelima siswa itu. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah Tianying, dan kecepatannya 10 kali lebih cepat, seolah melayang di langit, kecepatannya sangat cepat. Kelima siswa merasakan angin menderu-menderu melewati mereka, dan mereka melintasi jarak yang sangat jauh dalam sekejap, mereka bahkan tidak bisa melihat pemandangan di sepanjang jalan dengan jelas, jadi mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Lambat laun, prajurit yang ditemui di jalan mulai bertambah. Sebagian besar prajurit menuju ke arah yang sama. Jelas, para prajurit ini juga menuju ke daerah pegunungan misterius. Berhenti, Anda tidak bisa melarikan diri. Petik 2, sialan, anak ini benar-benar dapat melarikan diri, yang menyebabkan kami mengejarnya untuk waktu yang lama. Petik 2, Ye Yunfei bergerak cepat, ketika tiba-tiba, dia merasakan kekuatan jiwanya, dan ada lebih dari selusin prajurit berteriak di kejauhan, mengejar dan membunuh seseorang. Petik 2, aku tidak punya keluhan denganmu, kenapa kamu mengejarku? Di depannya, seorang prajurit muda melarikan diri dengan panik, sambil menoleh dan berteriak dengan marah, prajurit muda itu sudah berlumuran darah dan jelas terluka, dan kecepatan larinya semakin lambat namun. Keduanya klan Wu dan klan monster kuno telah membayar banyak uang, menawarkan hadiah kepada Anda para siswa Akademi Dao Surgawi. Selama Anda dapat menangkap atau membunuh seorang siswa Akademi Dao Surgawi, Anda bisa mendapatkan hadiah besar yang bernilai tinggi. Petik 2, siswa Akademi Dao Surgawi, meskipun kekuatanmu lemah, kamu masih cukup berharga. Sekarang setelah kamu menemukannya, kamu tidak dapat melewatkannya. Jika kamu tidak mendapatkan uang seperti ini, kamu tidak dapat membuatnya untuk apa-apa. Nah, saya menyarankan Anda untuk tidak melarikan diri. Anda tidak dapat melarikan diri, jadi mengapa membuang-buang energi Anda? Selusin prajurit di belakang mengejar dengan seluruh kekuatan mereka, sambil tertawa terbahak-bahak. Siswa Akademi Tiandao, kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan prajurit muda yang berlari di depan, dan menemukan bahwa itu memang murid Akademi Tiandao. Mencari kematian, Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Haha, Anda tidak bisa melarikan diri. Petik 2, setelah beberapa saat, siswa dari Akademi Tiandao akhirnya ditangkap dan dikelilingi oleh lebih dari selusin prajurit. Siswa itu berlumuran darah, wajahnya pucat, dan napasnya lemah. Jelas dia tidak dapat melarikan diri dia. Sudah terluka, tetapi dia melarikan diri dengan putus asa setelah sekian lama,
kekuatan spiritual dalam tubuhnya hampir habis. Aku akan bertarung denganmu. Petik 2. Dalam keputusasaan, siswa ini mengangkat pedang panjang dan bergegas menuju selusin prajurit. Anda hanya berada di tahap tengah alam Yuanhun, bahkan jika Anda tidak terluka, saya dapat membunuh Anda dengan satu tangan. Apa yang Anda miliki untuk melawan kami? Pergi ke neraka. Petik 2. Seorang pria dengan kekuatan di tahap akhir alam Yuanhun mencibir, bergegas keluar dengan satu langkah, dan menamparkan dengan satu telapak tangan. Gemuruh. Jejak telapak tangan terbang keluar dari telapak tangannya, bangkit melawan angin, berubah menjadi cetakan telapak tangan seukuran 1 hektar tanah, dan meledak ke depan. Kamu tunggu, kakak senior Ye pasti akan membalaskan dendamku. Murid Akademi Tiandao melihat ke telapak tangan besar yang bergemuruh ke arahnya, mengetahui bahwa dia pasti tidak akan bisa melawan dan pasti akan mati. Tiba-tiba teringat Ye Yunfei, dan berteriak dengan tajam. Karena di benak para siswa Akademi Tiandao ini, Ye Yunfei adalah pendukung yang sangat besar. Haha, kakak senior Ye yang kamu sebutkan seharusnya adalah Ye Yunfei. Sekarang klan Wu dan klan monster kuno menawarkan hadiah di mana-mana untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak dapat melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa membalaskan dendammu? Itu hanya fantastis. Pergi ke neraka. Petik 2. Pria yang menembak tertawa terbahak-bahak. Boom! Di tengah tawa yang keras, jejak telapak tangan yang besar membawa energi yang kuat, dan itu sudah mengenai tubuh siswa, dan hendak mengenai tubuhnya. Pada saat ini, tiba-tiba, view, tanda seru, sesosok, secepat kilat, tiba-tiba muncul di samping siswa itu, dengan lengan bajunya dikibaskan, dengan keras. Cetakan telapak tangan, yang seluas 1 hektar, meledak dalam sekejap seperti gelembung, berubah menjadi apa-apa, siapa? Tanda tanya, semua orang tercengang, dan semua mata mereka tertuju pada sosok yang muncul tiba-tiba. Kakak senior Ye, murid itu segera mengenali Ye Yunfei, mau tidak mau berteriak dengan sangat gembira. Pada saat yang sama, siswa tersebut merasa lega, tubuhnya goyah, kakinya terhuyung-huyung, dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Menghadapi musuh yang kuat tadi, dia telah bertahan. Melihat Ye Yunfei sekarang, dia langsung tahu bahwa dia aman, dan setelah rileks secara fisik dan mental, rasa lemah muncul. Junior Brother Yantian, itu kamu. Tidak jauh, 5 siswa bergegas dan mendukung siswa tersebut. Kakak Liu, ini kalian. Siswa bernama Yantian ini semakin terkejut melihat kelima siswa tersebut. Kamu minum Healing Daupil ini dulu. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan Daupil terbang ke tubuh Yantian. Terima kasih, kakak senior Ye, kata Yantian, dan segera mengambil Daodan. Segera, kekuatan obat yang kuat meletus di tubuhnya. Cedera Yantian pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setengah dari lukaku telah sembuh, dan aku hampir baik-baik saja. Setelah hanya beberapa tarikan napas, Yantian menemukan bahwa lukanya lebih dari setengah sembuh, dan luka fisiknya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Kamu adalah Ye Yunfei. Pada saat ini, selusin prajurit menatap Ye Yunfei dengan mata bingung. Selusin pejuang ini bukan dari wilayah bintang Xuanhuang, jadi mereka tidak tahu banyak tentang Ye Yunfei. Tapi barusan, dengan jentikan lengan baju Ye Yunfei, dia memblokir serangan dari Yuan Soul Realm. Kekuatan semacam ini membuat mereka sedikit takut. Saudara muda Yan, apakah mereka menyakitimu? Ye Yunfei bertanya pada Yantian. Itu benar, itu mereka. Yantian mengangguk, memelototi selusin prajurit dengan marah. Orang-orang Akademi Tiandao kita tidak menderita. Sekarang, giliranmu untuk mengalahkan mereka. Silakan bunuh mereka semua. Petik 2, kata Ye Yunfei. Haruskah aku membunuh mereka? Petik 2, Yantian tidak bisa menahan keterkejutannya. Di antara selusin atau lebih prajurit, 4 berada di tahap akhir alam Yuanhun, dan kekuatan Yantian hanya di tahap tengah alam Yuanhun. Pergilah, aku di sini, jangan khawatir. Petik 2, kata Ye Yunfei. Bagus. Petik 2, Yantian mengertakkan gigi dan bergegas keluar, bergegas menuju pria kuat di Yuan Soul Realm yang baru saja menembak. Mencari kematian. Petik 2, pria itu sangat marah. Namun, tepat ketika pria ini hendak bergerak, Ye Yunfei telah melepaskan pedang jiwa surgawi, menyerang lautan jiwanya. Pria itu menjerit, hanya merasakan sakit kepala yang membelah, dan berteriak dengan kepala di tangannya.
Pergilah ke neraka. Yan Tian bergegas ke depan pria ini, memegang pedang panjang di tangannya, dan menikamnya. Engah, pria itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan jantungnya ditusuk oleh pedang panjang Yan Tian, tubuhnya membeku, dan dia jatuh ke tanah dan mati. Lari. Melihat ini, para prajurit lainnya menjadi pucat karena ketakutan, berbalik dan melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin Ye Yunfei membiarkan mereka pergi? Dengan pikiran, pedang jiwa surgawi disambar petir. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, pedang jiwa surgawi yang dia lepaskan dapat menangani Tuan di tahap akhir alam pembentuk dewa, dan melawan alam jiwa Yuan di depannya, itu seperti membunuh ayam dengan pisau banteng. Segera, selusin prajurit jatuh ke tanah dan berteriak, "Kami adalah murid dari Sekte Singa Dewa Starfield Tianma, Ye Yunfei, jika kamu berani membunuh kami, konsekuensinya akan sangat serius." Selusin prajurit berteriak, "Bunuh mereka semua," kata Ye Yunfei ringan. Ya, Yan Tian bergegas mendekat dengan pedang panjang di tangannya, membunuh mereka semua dalam sekejap mata. "Kakak Ye, ada siswa dari Akademi Dao Surgawi kita yang sedang diburu di dekat sini, pergi dan selamatkan mereka." Setelah Yan Tian membunuh seseorang, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cemas kepada Ye Yunfei, "Aku juga tahu keberadaan Du Fan. Dia terluka parah dan sepertinya dikejar oleh orang-orang dari klan Wu." Yan Tian menambahkan, "Petik 2, ayo pergi, ayo selamatkan orang." Ye Yunfei berkata setelah mendengar ini, dia menjentikkan lengan bajunya dan menggulung Yan Tian dan 5 siswa lainnya. Bersambung.